Tapi bukankah resep ini rahasia keluarga Li dari Changshan yang dijaga ketat? Mungkinkah Zhao Chen, seperti dirinya, menyuap anak-anak tabib tua bermarga Li untuk mencuri dan menyalin resep ini? Tidak, itu tidak benar. Resep Zhao Chen mengandung beberapa bahan lebih banyak daripada ramuan Li Zongyangqi yang saya dapatkan. Reaksi pertama Zhao Cheng Liang adalah bahwa Zhao Chen telah menambahkan obat secara sembarangan. Namun, setelah mempelajari khasiat dan kompatibilitas herbal-herbal tersebut, ia terkejut menemukan bahwa herbal-herbal ini berpadu sempurna dengan seluruh resep, membentuk satu kesatuan yang utuh. Herbal-herbal ini tampaknya tidak ditambahkan secara acak, melainkan herbal yang seharusnya sudah ada dalam resep sejak awal. Mungkinkah ini benar-benar formula lengkap untuk rebusan Li Zongyangqi? Sementara Zhao Cheng Liang tertegun, pakar TCM terkenal seperti Li Heping, Qiao Zisui, dan Profesor Tu terlibat dalam diskusi sengit tentang kedua resep tersebut. Setelah membandingkan kedua resep dengan saksama, Li Heping memberikan pendapatnya saya rasa resep Zhao Chen lebih baik. Kedua resep menggunakan bahan yang sama, tetapi resep Zhao Chen mengandung lebih banyak herbal yang menutrisiin. Herbal-herbal yang menutrisiin inilah yang memastikan resep tersebut mengisi kembali energi yang tanpa merusak yin secara berlebihan. Qiao Zisui mengangguk dan berkata, saya setuju dengan pendapat Tetua Li. Saya juga ingin menambahkan sesuatu. Menurut analisis saya, fungsi ramuan-ramuan penumbuh yin ini bukan hanya untuk mencegah kerusakan yin. Sambil menutrisiin, mereka juga membantu menghasilkan qi yang sangat sesuai dengan teori dalam Suen bahwa yang dihasilkan dari yin. Meskipun ramuan-ramuan penumbuh yin ini hanya sebagai pelengkap, pentingnya mereka tidak kalah dengan ramuan utama dan pembantu. Ini bisa dibilang sebuah karya jenius. Aku juga berpikir begitu. Profesor Tu berkata, meskipun kedua resep hanya sedikit berbeda, perbedaan-perbedaan kecil ini membuat efeknya sangat berbeda. Selain itu, Anda tidak boleh mengabaikan kondisi pasien. Ini adalah pria berusia 70 tahun yang fungsi tubuhnya sudah menurun. Resep Zhao Cheng Liang, yang tidak mengandung ramuan-ramuan penumbuh yin ini, terlalu manjur. Meskipun dapat menyembuhkan penyakit orang tua itu, resep itu akan menimbulkan beberapa efek samping. Di sisi lain, resep Zhao Chen, dengan adanya ramuan-ramuan penumbuh yin, memungkinkan efeknya berkembang secara bertahap, menyelaraskan yin dan yang dengan lebih baik. Tidak hanya tidak akan menimbulkan efek samping, tetapi juga akan memperbaiki kondisi orang tua. Itu sungguh resep yang luar biasa. Bukan hanya ketiga tokoh besar itu, tetapi semua orang juga merasa bahwa resep Zhao Chen lebih unggul. Diskusi panas ini bukan merupakan perdebatan, tetapi lebih merupakan sesi apresiasi. Sekelompok tokoh medis terkemuka sedang menganalisis resep yang ditulis oleh Zhao Chen. Semakin intens diskusi mereka, semakin malu pula Zhao Cheng Liang merasa. Faktanya, tanpa mendengarkan mereka pun, Zhao Cheng Liang tahu bahwa ramuan Li Zongyangqi buatan Zhao Chen jauh lebih baik daripada buatannya sendiri. Selama 3 tahun terakhir, Zhao Cheng Liang telah mencoba beberapa kali untuk menyempurnakan ramuan Li Zongyangqi. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa arah penyempurnaan ini bukanlah untuk menenangkan hati dan mengatur limpa, juga bukan untuk menghangatkan dan menguatkan yang, melainkan untuk menambahkan beberapa herbal yang menutrisiin. Mengingat kembali keangkuhannya sebelumnya dan ucapan-ucapan sarkastisnya kepada Zhao Chen, Zhao Cheng Liang merasa seolah-olah semua itu adalah tamparan di wajahnya. Rasanya terbakar karena rasa sakit. Zhao Cheng Liang tahu betul bahwa ia telah kalah dalam kompetisi resep ini, tetapi ia tidak mau menerimanya. Dia adalah raja kedokteran di Nanjing, yang dikenal sebagai ensiklopedia hidup resep dan obat-obatan. Betapa memalukannya jika dia dikalahkan oleh seorang anak yang tidak dikenal? Wajahnya muram saat dia cepat-cepat memeras otak untuk mencari solusi. Sementara itu, meskipun Li Heping dan yang lainnya ingin mempelajari sup pemberi nutrisi qi yang disajikan oleh Zhao Chen secara mendalam, untungnya mereka ingat tugas utama mereka dan, di bawah bimbingan Li Heping, mulai memberikan suara. Pilih siapapun yang menurutmu punya resep terbaik. Orang dengan suara terbanyak akan memenangkan putaran kompetisi resep ini. Li Heping mengumumkan aturannya dengan sederhana, lalu berkata, aku duluan. Suaraku untuk Zhao Chen. Aku juga akan memilih Zhao Chen. Kata Qiao Zisui tanpa ragu. Hal yang sama berlaku untuk Zhao Chen, Profesor Tu juga berkomentar. Selanjutnya, para ahli medis lainnya juga menyampaikan pendapat mereka seharusnya diberikan kepada Zhao Chen. Resepnya jelas lebih matang daripada resep Zhao Cheng Liang. Bahkan para ahli medis terkenal yang memiliki hubungan baik dengan Zhao Cheng Liang memilih Zhao Chen. Setelah itu, mereka diam-diam meminta maaf kepada Zhao Cheng Liang. Maaf, Lau Zhao, dengan begitu banyak orang yang menonton, aku tidak bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraniku, bukan? Saudara Zhao, maafkan aku. Sebenarnya aku mendukungmu, tapi resep dari Zhao Chen memang lebih baik. Mendengar kata-kata ini, rasa frustrasi Zhao Cheng Liang bukan saja tidak hilang, tetapi malah bertambah parah. Ia merasa kata-kata itu bukan permintaan maaf, melainkan hinaan yang semakin menjadi-jadi, menabur garam di lukanya. Seandainya tidak banyak orang yang menonton,
Ia ingin sekali membungkam teman-teman lamanya itu dan menyuruh mereka untuk tidak banyak bicara. Pada akhirnya, seluruh 26 ahli medis terkenal yang hadir memberikan suara mereka untuk Zhao Chen. 26-0, kemenangan Zhao Chen tak terbantahkan. Hasil ini tidak diduga oleh semua orang, tetapi terasa sangat masuk akal. Li Heping menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan, pemenang putaran kedua kompetisi resep adalah. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Zhao Chengliang memotongnya. Tunggu sebentar. Saya keberatan dengan peraturan kompetisi resep ini. Qiao Zisue mengerutkan kening dan berkata, Zhao Chengliang, peraturan kompetisi resep ini telah disepakati sebelumnya oleh keluarga Jinling Zhao Emu dan Universitas Kedokteran Sihua. Jika kamu keberatan, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Mengapa kamu baru mengajukannya sekarang? Mungkinkah kamu tidak bisa menerima kekalahan dan ingin berbuat curang? Wajah tua Zhao Chengliang sedikit memerah. Qiao Zisue benar. Dia tidak bisa menerima kekalahan dan ingin mencari kesempatan untuk membalikkan keadaan. Berdeham untuk meredakan kecanggungan, Zhao Chengliang mengabaikan Qiao Zisue dan berkata cepat, karena ini kompetisi resep, seharusnya yang terpenting adalah jumlah resep yang bisa dihafal masing-masing pihak, bukan pemenangnya berdasarkan satu resep. Membandingkan jumlah resep yang bisa kau hafal? Apa kau tidak malu? Semua orang tahu kau, Zhao Chengliang, dikenal sebagai ensiklopedia resep hidup. Li Heping dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Mereka paham bahwa Zhao Chengliang, lelaki tua itu, hanyalah seorang pecundang dan mulai berbuat curang. Mata Zhao Dezu berbinar. Ia sangat yakin bahwa jika menyangkut jumlah resep yang bisa dihafal, hanya sedikit orang di dunia yang bisa melampaui Zhao Chengliang. Dan Zhao Chen jelas bukan salah satunya. Ia pun menyesali mengapa ia tidak memilih untuk membandingkan jumlah resep yang dihafal ketika ia dan Universitas Kedokteran Sihua menetapkan aturan kompetisi. Kami ceroboh dan meremehkan lawan kami. Tapi tidak apa-apa. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan situasi ini. Zhao Dezu segera berdiri dan berkata, Paman kedua saya benar. Karena ini kompetisi resep, tidak mungkin hanya tentang satu resep. Saya akui bahwa aturan kompetisi ini memang cacat. Saya mohon maaf atas hal ini, dan saya mengusulkan agar kompetisi ini dimulai kembali, dan kedua belah pihak berlomba untuk melihat siapa yang dapat menghafal lebih banyak resep. Seluruh penonton menjadi gempar. Yang Jingbo, yang agak pemarah, bertanya kepada Zhao Dezu, Zhao Dezu, apakah keluarga Jinling Zhao Emu punya rasa malu? Mengubah aturan dan bertanding lagi? Beraninya kau berkata begitu? Jika kau kalah di pertandingan berikutnya, apa kau akan terus mengubah aturan sampai menang? Liu Ju dan yang lainnya juga mengkritik, kamu curang setelah kalah dan menuntut pertandingan ulang. Kamu tidak tahu malu. Apakah ini gaya keluarga dokter? Kita telah belajar sesuatu yang baru. Bukan hanya mereka, bahkan para ahli medis ternama yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Zhao di Jinling pun tak tahan lagi. Mereka semua menjauhkan diri dari keluarga Zhao di Jinling dan enggan bergaul dengan mereka. Siaran langsungnya penuh dengan hinaan. Dipandang dengan hina oleh semua orang, bahkan Zhao Dezu yang berkulit tebal pun merasa agak malu. Tapi saat ini, ia sudah terjepit. Lagi pula, kehilangan muka sekarang lebih baik daripada kalah 2 atau bahkan 3 ronde berturut-turut, bukan? Zhao Dezu memaksakan senyum dan berkata, Tuan-tuan, saya menuntut pertandingan ulang dan perubahan aturan agar kompetisi ini lebih bergengsi dan meyakinkan. Ia mengalihkan pandangannya ke Zhao Chen dan memprovokasinya. Berkata, jika Zhao Chen takut kalah, kau bisa bertanding ulang tanpa mengubah aturan. Namun, kemenanganmu dalam pertandingan ini tidak dapat dipertahankan dan pasti akan dikritik. Alih-alih gempar, orang-orang menanggapinya dengan tawa dingin. Apakah kemenangan itu tidak dapat dipertahankan? Akankah orang mengkritik saya? Saya khawatir hanya anggota keluarga Zhao dari Jinling yang berpikir seperti itu. Zhao Chen tidak dapat menahan tawa. Keluarga Zhao dari Jinling benar-benar telah berusaha sekuat tenaga untuk menang. Kilatan dingin melintas di mata Zhao Chen, dan ia berkata dengan suara berat, mau tanding ulang? Baiklah. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan langsung panik dan buru-buru berkata, kakak ketiga, jangan percaya. Dia jelas-jelas ingin memprovokasi kita. Lin Sui, Yang Zi, dan gadis-gadis lain juga mencoba menghalangi Zhao Chen agar tidak bertindak impulsif. Ma Guo Tao dan yang lainnya dengan belak-belakan menyatakan, kalian sudah menang, kenapa kalian minta pertandingan ulang? Mereka jelas curang, kalian bisa mengabaikan mereka sepenuhnya. Zhao Chengliang dikenal sebagai ensiklopedia resep yang hidup, dia hafal puluhan ribu resep, jangan tertipu oleh tipuan mereka. Meskipun semua orang berusaha mencegahnya, Zhao Chen hanya tersenyum. Senyum itu dipenuhi keyakinan. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak hanya akan memenangkan kompetisi keterampilan medis hari ini, tapi aku akan menang mutlak. Karena keluarga Zhao dari Jinling tidak yakin dengan kompetisi resep ini, itu tidak masalah. Kita akan melanjutkan kompetisi ini. Aku akan menang sampai mereka yakin dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-kata ini langsung menggelapkan wajah Zhao Dezu, Zhao Chengliang, dan yang lainnya,
yang berteriak serempak, "Sombong! Entah itu kesombongan atau bukan, kau akan segera mengetahuinya," jawab Zhao Chen, nadanya yang tenang menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Meskipun belum ada resep di lembar informasi, ada studi kasus medis. Rekam medis tersebut berisi lebih dari 10 juta jenis penyakit. Dan jika tidak termasuk resep yang identik, jumlahnya setidaknya ratusan ribu. Zhao Chen tidak percaya bahwa Zhao Chengliang, tidak peduli seberapa bagus ingatannya, dapat mengingat ratusan ribu resep. Melihat Zhao Dezhu, Zhao Chengliang, dan yang lainnya, Zhao Chen mencibir berulang kali. Karena kamu masih belum puas setelah ditampar sekali dan ingin terus mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah upaya mereka membujuknya gagal, Ma Guotao dan yang lainnya hanya bisa berdoa memohon keajaiban. Meskipun Li Heping dan yang lainnya tidak mendukung pertandingan ulang, Zhao Chengdu sudah menyatakan pendiriannya dengan jelas, sehingga mereka tidak bisa berkomentar lebih banyak. Namun, mereka tetap mengajukan pertanyaan setidaknya ada puluhan ribu resep yang diwariskan dari zaman kuno. Menghafal atau melafalkannya saja sangat memakan waktu. Mustahil kompetisi resep ini berlangsung selama beberapa hari, kan? Ini, Zhao Dezhu tertegun. Ia belum benar-benar mempertimbangkan masalah ini. Ia segera menoleh ke Zhao Chengliang dan bertanya, "Paman kedua, apakah paman punya saran bagus?" Zhao Chengliang berpikir sejenak dan berkata, "Saya ingat, Profesor Kiao, Universitas Kedokteran Beijing Anda menyusun kamus besar resep beberapa tahun yang lalu, yang berisi lebih dari 20.000 resep, bukan?" "Benar." Kiao Zisue mengangguk untuk menyusun kamus resep ini. Sekolah kami secara khusus membentuk kelompok pengumpulan resep. Puluhan orang menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan dan memilah resep sebelum akhirnya menyusun buku ini, yang berisi total 21.352 resep. Zhao Chengliang berkata, "Kamus resep ini bisa dikatakan telah memuat semua resep yang telah diwariskan turun-temurun dari zaman kuno hingga saat ini. Namun, masih ada beberapa resep yang belum tercantum dalam kamus ini." "Benar," kata Kiao Zisue. "Banyak formula rahasia yang belum diwariskan turun-temurun tidak tercantum dalam kamus resep ini. Misalnya, ramuan pemelihara ki yang disebutkan sebelumnya tidak tercantum dalam kamus resep. Ini karena kami hanya pernah melihat nama formulanya di beberapa catatan kuno sebelumnya. Dan kami tidak tahu apa-apa tentang bahan dan kombinasinya." Zhao Chengliang menyela desahan Kiao Zisue dan berkata, "Karena menghafal resep dengan cara biasa terlalu memakan waktu, mengapa tidak menambahkan beberapa batasan dan meningkatkan kesulitannya? Mari kita bandingkan siapa yang tahu lebih banyak resep yang tidak tercatat dalam kamus resep." Kata-kata ini menyebabkan keributan lain di tempat latihan. Rasa jijik di mata orang-orang saat mereka menatap Zhao Chengliang semakin dalam. Menambahkan batasan? Menambah kesulitan? Kamu jelas-jelas sengaja mempersulit Zhao Chen. Siapa yang tidak tahu kalau hobi Zhao Chengliang adalah mengoleksi berbagai resep rahasia yang belum diwariskan turun-temurun di seluruh negeri? Selama beberapa dekade, Anda pasti punya setidaknya 800, bahkan mungkin 1000, resep seperti itu, kan? Tapi bagaimana dengan Zhao Chen? Dilihat dari usianya yang masih muda, dia mungkin hanya mempelajari beberapa resep yang umum digunakan. Tapi sekarang Anda mengatakan bahwa resep apapun yang tercatat dalam kamus resep lengkap tidak valid? Bukankah Anda hanya menyesatkan orang? Meskipun kebanyakan orang meremehkan metode Zhao Chengliang, mereka tetap memberinya sedikit rasa hormat, hanya memendam keluhan mereka dalam hati tanpa mengungkapkannya. Namun, orang-orang dari Universitas Kedokteran Sihua tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Yang Jingbo menunjuk Zhao Chengliang dan bertanya, "Kau menyebut dirimu Raja Kedokteran di Jinling, dan seorang senior di bidang medis. Menipu dan menolak mengakui kekalahan itu mudah. Tapi menggunakan taktik licik seperti itu? Apa kau tidak takut disebut tak tahu malu di belakangmu?" Wajah Ma Guotao muram Tuan Zhao. "Apakah Anda benar-benar memanfaatkan saya seperti ini? Apakah Anda benar-benar berpikir Zhao Chen mudah diganggu? Atau bahwa Universitas Kedokteran Sihua mudah diganggu?" Adapun Liu Zuo, Lin Sui, dan yang lainnya, mereka langsung melontarkan hinaan. Meskipun pihak lain adalah tokoh senior di bidang medis, jika senior ini tidak punya malu, mengapa mereka harus memberinya muka? Namun, Zhao Chen, orang yang terlibat, tersenyum dan berkata, "Kepala sekolah MA, Direktur Yang, dan semua guru serta siswa, mohon jangan terburu-buru. Saya rasa saran Pak Zhao cukup bagus dan dapat menghemat banyak waktu. Mari kita lanjutkan kompetisi resep ini sesuai sarannya." Ma Guotao buru-buru mencoba membujuknya Zhao Chen. "Ini tidak adil untukmu." Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada yang tidak adil. Sebenarnya, selain rumus-rumus yang umum digunakan, saya juga sudah menghafal beberapa rumus rahasia yang belum tersebar luas. Saya hanya sedikit khawatir, jika Tuan Zhao kalah kali ini, apakah Anda akan menganggapnya tidak masuk hitungan dan kita harus membandingkan hafalan rumus-rumus yang umum digunakan?" Ledakan tawa langsung meledak di tempat latihan. Wajah Zhao Chengliang langsung memerah. Tawa-tawa ini terasa seperti tamparan keras baginya,
menyengatnya dengan menyakitkan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan khawatir, jika aku kalah kali ini, aku pasti akan mengaku kalah." Zhao Dezhu, yang berdiri di dekatnya, mengerutkan kening, merasa bahwa kata-kata Zhao Chengliang itu tidak menyenangkan dan tampak agak kurang percaya diri. Akan tetapi, dengan kompetisi yang semakin dekat, dia tidak dapat berkata banyak. Jangan sampai hal itu memengaruhi penampilan Zhao Chengliang. Melihat sikap Zhao Chen yang percaya diri dan teguh, Emma Gotao tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hati. Mungkinkah Zhao Chen benar-benar yakin bisa mengalahkan si tua bangka Zhao Chengliang itu? Ngomong-ngomong, guru Zhao Chen itu orang yang bercita-cita jadi dukun. Guru besar itu bahkan punya kitab suci pengobatan seperti Huang Diwa Ijing, yang sudah hilang ribuan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak punya banyak resep rahasia? Memikirkan hal ini, Emma Gotao berhenti mencoba membujuk mereka dan bahkan menarik Yang Jingbo dan yang lainnya kembali. Melihat lamarannya lolos begitu saja, secercah kejutan terpancar di wajah Zhao Chengliang. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, mungkinkah anak ini benar-benar hafal banyak resep rahasia yang belum diwariskan? Namun ia segera menenangkan diri dan mencibir. Memangnya kenapa kalau dia hafal? Apa dia bisa hafal lebih banyak resep rahasia daripada aku? Zhao Chengliang tidak tahu bahwa meskipun Zhao Chen tidak memiliki banyak resep rahasia, ia memiliki lembar informasi yang bisa langsung dibacanya. Lagi pula, hanya Zhao Chen yang bisa melihat benda itu, jadi meskipun ia berbuat curang di depan banyak orang, ia tidak akan ketahuan. Pertandingan ulang dimulai dengan pengumuman dari Li Heping dan lainnya. Kali ini, ingatan akan resep itu tidak dituliskan, tetapi dibacakan langsung dari ingatan. Apa yang mereka hafal bukan sekadar komposisi obat, tetapi juga rumus dan rima ramuannya. Yang disebut Tangtou Gejue adalah puisi yang disusun oleh praktisi pengobatan tradisional Tiongkok berdasarkan faktor-faktor seperti komposisi resep, prinsip pengobatan, dan penyakit yang mereka obati. Misalnya, formula untuk ramuan epedra adalah sebagai berikut. Ramuan epedra menggunakan ranting kayu manis, biji aprikot, dan akar licorici. Ramuan ini cocok untuk demam, menggigil, sakit kepala dan nyeri leher, mengi, dan tidak berkeringat. Hanya dalam 4 kalimat singkat, formula tersebut tidak hanya mengidentifikasi bahan-bahannya, tetapi juga menjelaskan kondisi yang sesuai. Mereka yang belajar kedokteran, setelah menghafal rima formula ini, akan dapat langsung mengingat formula mana yang harus digunakan dan obat mana yang harus diresepkan ketika mengalami gejala serupa. Zhao Chengliang adalah orang pertama yang memulai membaca. Ia tidak takut Zhao Chen mencoba mencuri keahliannya, karena ia telah menghafal banyak formula ramuan herbal. Sekalipun Zhao Chen memiliki ingatan yang baik, ia tidak mungkin menghafalnya setelah mendengarnya sekali saja. Jika Zhao Chen benar-benar ingin mencuri keahliannya, hanya ada satu kemungkinan ingatannya akan kacau, dan bahkan mungkin memengaruhi formula ramuan herbal yang sudah ia ketahui. Adapun Li Heping dan yang lainnya, Zhao Chengliang tidak khawatir. Dengan kemampuan mereka, orang-orang ini bisa langsung tahu apakah rumus yang mereka hafal efektif atau tidak, tetapi mereka juga tidak bisa menghafal semuanya. Mereka akan beruntung jika bisa mempelajari 1 atau 2 rumus dengan mencurinya. Zhao Chengliang membawanya di punggungnya selama 40 menit penuh. Ketika ia berhenti, beberapa pakar medis ternama yang secara khusus bertugas menghitung berbisik-bisik untuk memastikan informasi tersebut. Mereka kemudian berdiskusi dengan Li Heping dan yang lainnya selama beberapa menit sebelum mengumumkan Zhao Chengliang telah menghafal total 673 resep. Telah dipastikan bahwa tidak satupun resep tersebut tercantum dalam kamus resep, dan semuanya efektif. Zhao Chengliang tersenyum puas dan berkata kepada Zhao Chen, "Nak, giliranmu." Wajah Zhao Chen menunjukkan sedikit keterkejutan. Zhao Chengliang menangkap ekspresi ini dan tak kuasa menahan tawa bangga dalam hati. "Nak, sekarang kau tahu betapa hebatnya aku, kan? Apa kau takut setengah mati? Aku mengumpulkan 673 resep rahasia ini selama lebih dari 40 tahun, berkeliling ke seluruh negeri. Bahkan jika kau hafal beberapa resep yang tidak ada di kamus resep lengkap, kau tetap tak mungkin punya lebih banyak dariku." Sayangnya, Zhao Chengliang tidak tahu bahwa keterkejutan Zhao Chen, meskipun terkait dengan resep rahasia yang dihafalnya, bukan karena dia takut. Ternyata saat Zhao Chengliang melafalkan formula pertama untuk ramuan herbal, sebuah buku baru tiba-tiba muncul di bawah bagian keterampilan medis di Information Leaf. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah buku berisi formula herbal. Zhao Chen mendapat ide, dan buku itu langsung dibuka. Setelah melirik sekilas, ia menemukan bahwa formula untuk membuat sup dibagi menjadi 3 bagian utama: formula umum, formula rahasia orang lain, dan formula yang ia buat sendiri. Di antara resep umum, ada lebih dari 100.000 formula herbal, yang mencakup berbagai macam dan mencakup banyak resep, yang beberapa kali lebih besar dari kamus resep. Resep-resep rahasia yang dicatat oleh orang lain adalah mahakarya yang dikumpulkan Wu Peng selama jutaan tahun, yang belum pernah diwariskan oleh tabib lain. Tanpa terkecuali, semua resep ini sangat mujarab. Misalnya, ramuan Li Zongyangqi, yang sangat dihargai Zhao Chengliang dan dicari oleh Li Heping dan yang lainnya, hanyalah setetes air di lautan.
Yang paling mengejutkan Zhao Chen adalah formula ciptaannya sendiri. Semua resep yang tercatat di sini adalah resep yang dibuat oleh Wu Peng sendiri. Khasiat dan nilainya jauh lebih besar daripada dua bagian sebelumnya. Meskipun ini hanyalah buku berisi formula herbal dan bukan buku teks formal tentang formula herbal, buku ini sangat cocok untuk kesempatan ini. Sejujurnya, Zhao Chen sedikit khawatir ketika Zhao Chengliang melafalkan rumus-rumus tersebut, karena catatan medis hanya mencatat komposisi resep, bukan rumusnya sendiri. Sekarang, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti itu. Dengan buku ramuan herbal ini, bagaimana mungkin kita tidak menyiksa Zhao Chengliang? Zhao Chen bahkan punya ide nakal dan diam-diam menandai resep yang dihafal Zhao Chengliang di buku formula herbal. Sekarang tiba giliran Zhao Chen untuk membaca. Dia terbatuk ringan, melirik Zhao Chengliang, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Zhao Chengliang mengangkat sebelah alisnya, merasa sangat tidak nyaman dengan tatapan itu. Untungnya, Zhao Chen tidak banyak menatapnya, mengalihkan pandangannya, dan mulai melafalkan resep membuat sup. Namanya hafalan, tapi sebenarnya cuma baca buku resep sup herbal. Kecurangan terang-terangan seperti itu pasti tak akan berani dilakukan siapapun kecuali Zhao Chen. Hah? Semua orang tercengang ketika mendengar Zhao Chen melafalkan formula pertama untuk membuat sup. Sebab, rumus membuat sup ini merupakan rumus pertama yang dihafal Zhao Chengliang. Apakah Zhao Chen benar-benar menuliskannya? Wajah Zhao Chengliang menjadi muram, tetapi akhirnya ia menahan diri untuk tidak bicara. Hanya mendengus dalam hati, tiruan yang buruk. Aku ingin tahu berapa banyak resep supku yang bisa kau hafal. Zhao Chen membacakan dengan cepat. 10 puisi. 50 puisi. 100 lagu. Zhao Chengliang akhirnya tak kuasa menahan diri lagi dan berteriak, berhenti. Berhenti. Berhenti di situ. Zhao Chen berhenti, menoleh padanya, dan bertanya sambil tersenyum. Ada apa? Ada masalah? Ini masalah besar. Geram Zhao Chengliang. Rumus-rumus herbal yang kau hafalkan itu baru saja ku hafal. Kau menjiplak. Kau curang. Li Heping mengerutkan kening dan membela Zhao Chen, berkata, apa yang kau katakan agak tidak masuk akal. Siapa bilang hanya kau yang tahu formula herbal ini? Kenapa Zhao Chen tidak bisa? Zhao Chengliang berkata dengan marah, dia bahkan mengucapkan perintah yang sama sepertiku. Bukankah ini hanya meniruku? Semua orang tercengang sejenak, lalu mereka ingat bahwa lebih dari 100 resep sup yang dibacakan Zhao Chen sama persis dengan resep yang dibacakan Zhao Chengliang, baik dari segi isi maupun urutannya. Zhao Chen menghafal semua bacaan Zhao Chengliang begitu cepat dan begitu banyak hanya sekali. Ingatannya terlalu abnormal. Zhao Chen mengangkat bahu dan langsung mengakui. Benar, aku menjiplak. Siapa suruh kau hanya bilang soal jumlah rumus yang bisa kau hafal? Bukan soal kau tidak bisa menghafalnya saat itu juga. Dia mengatakan itu dengan sengaja untuk memprovokasi Zhao Chengliang yang tidak tahu malu. Zhao Chengliang memang sangat marah, dan pandangannya kabur sehingga dia hampir pingsan. Namun, setelah berbisik-bisik di antara mereka sendiri, Li Heping, Qiao Zisui, dan yang lainnya menyetujui pernyataan Zhao Chen. Aturan kompetisi babak ini tidak menyatakan bahwa Anda tidak boleh menghafal resep yang dibacakan lawan Anda saat itu juga. Zhao Chen, silakan lanjutkan membaca. Oke. Zhao Chen mengangguk dan melanjutkan membaca resep sup herbal. Zhao Chengliang akhirnya bisa bernapas lega, memelototi Zhao Chen, dan berpikir, pamer ingatan, ya? Baiklah, coba kulihat berapa banyak ramuan herbal yang kuhafal yang bisa kau ingat. Aku tak percaya kau bisa mencuri semua 673 ramuan herbal yang baru saja kubaca. Itulah yang ada di pikirannya. Tetapi semakin banyak rumus yang dibacakan Zhao Chen untuk membuat sup, semakin jelek wajah Zhao Chengliang. Ketika Zhao Chen akhirnya berhenti, jumlah ramuan herbal yang ia lafalkan tepat 673, tidak lebih dan tidak kurang. Ramuan-ramuan itu sama persis dengan yang telah dilafalkan Zhao Chengliang sebelumnya. Baik dari segi isi maupun urutannya, tanpa ada perbedaan. Seluruh tempat latihan benar-benar sunyi. Semua orang memandang Zhao Chen seolah-olah dia seorang alien. Apakah orang ini sudah tahu semua resep sup ini sebelumnya? Atau dia langsung menghafalnya? Kalau yang terakhir, ingatannya benar-benar luar biasa. Zhao Chengliang memegangi dadanya, merasakan nyeri tajam dan berdenyut di jantungnya. Sungguh memilukan bahwa Zhao Chen mencuri semua resep rahasia yang telah saya kumpulkan dengan susah payah selama puluhan tahun hanya dalam waktu 40 menit. Namun Zhao Chen menambahkan, aduh, sepertinya jumlahnya sama? Coba kupikir. Benar juga, aku juga punya resep sup. Segera setelah itu, Zhao Chen akhirnya melafalkan resep sup yang bukan merupakan resep yang pernah dihafal Zhao Chengliang sebelumnya. Setelah keputusan Li Heping, Qiao Zisui, dan lainnya, Zhao Chen melafalkan 674 resep, menang dengan selisih tipis 1. Mendengar hasil ini, Zhao Chengliang tidak dapat menahan diri lagi dan memuntahkan seteguk darah. Kemenangan tipis? Lemah sekali pantatku. Semua resep sup yang dia pakai sebelumnya itu hasil jiplakan dari resepku. Dia cuma nunjukin satu resepnya,
Dan resep itu aja udah bikin aku kalah. Keji. Tak tahu malu. Tidak adil. Zhao Chengliang mengangkat tangan kanannya yang gemetar dan menunjuk Zhao Chen. Ingin mengucapkan kata-kata itu, tetapi ia membuka mulutnya lebar-lebar dan tak bisa bersuara. Akhirnya, semuanya menjadi gelap dan ia pun jatuh pingsan karena marah. Di luar tempat latihan, para wartawan langsung bersemangat dan mulai mengambil foto Zhao Chengliang dan Zhao Chen. Mereka sungguh mengagumi Zhao Chen. Orang ini pertama-tama mengejutkan Zhao Yangqiu hingga berlutut dan memohon belas kasihan, lalu membuat Zhao Chengliang marah hingga muntah darah dan pingsan. Hal ini membuat kompetisi keterampilan medis masa kini benar-benar penuh dengan tipu muslihat dan momen-momen yang meledak-ledak. Zhao Chen melirik anggota keluarga Jinling Zhao yang gelisah dan berkata dengan dingin, "Dilihat dari ekspresi kalian semua mungkin berpikir bahwa kemenanganku dalam kompetisi ini tidak adil, kan? Kau tahu itu bagus. Kau jelas-jelas curang dalam kompetisi ini." Teriak Zhao Jingrou, yang langsung mendapat gema dari anggota keluarga Zhao lainnya di Jinling. "Baiklah, aku akan membuatmu mengaku kalah." Zhao Chen mengangguk dan mulai melafalkan resep sup herbal lagi. 100, 500, 1000 lagu. Masing-masing formula yang terwakili dalam sajak herbal tidak ditemukan dalam kamus resep dan tidak dikumpulkan oleh Zhao Chengliang. Anggota keluarga Zhao di Jinling berubah warna. Pakar medis seperti Li Heping dan Qiao Zisue terkejut. Para mahasiswa Universitas Kedokteran Sihua sangat gembira, ekspresi mereka menunjukkan kegembiraan karena telah menemukan emas. Ketika Zhao Chen telah membacakan 2 atau 300 puisi, Zhao Chengliang telah dihidupkan kembali oleh anggota klannya. Setelah mendengarkan Zhao Chen membacakan 1000 ramuan herbal, ia tampak menua seketika, bergumam linglung, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin?" Setelah Zhao Chen selesai membaca, ia menoleh ke arah Zhao Chengliang dan berkata dengan dingin, "Dalam hal resep dan pengobatan, kau bukan tandinganku. Dalam hal menghafal jumlah resep, kau juga bukan tandinganku. Kau tidak layak menyandang gelar Raja Pengobatan." PFFT. Zhao Chengliang meludahkan darah lagi dan pingsan lagi. Keluarga Zhao dari Jinling dilanda kekacauan. Mereka mengepung Zhao Chengliang, menjepit filtrumnya dan menekan titik akupuntur neiguannya. Butuh waktu lama bagi mereka untuk membuatnya membuka mata kembali. Meskipun ia sadar kembali, semangat dan energi Zhao Chengliang merosot setelah serangkaian pukulan. Menatap Zhao Chen, ia membuka mulut, tetapi akhirnya, semua kata-katanya berubah menjadi desahan "Aku kalah telak. Kau benar. Aku jauh lebih rendah darimu. Aku tak punya muka lagi untuk menyebut diriku Raja Kedokteran di Jinling." Dengan bantuan anak dan cucunya, Zhao Chengliang berhasil berdiri dan berkata kepada Zhao Dezhu, "Aku lelah. Jangan ganggu aku lagi dengan urusan klan." Ekspresi Zhao Dezhu berubah drastis. Ia buru-buru mencoba membujuk Zhao Chengliang agar tidak pergi. Tetapi Zhao Chengliang tidak memberinya kesempatan bicara dan meninggalkan tempat latihan serta manor. Sementara itu, Li Heping dan yang lainnya mengepung Zhao Chen, menghujaninya dengan pertanyaan tentang dari mana dia mempelajari begitu banyak resep rahasia yang belum disampaikan kepada publik. Para profesor dari Universitas Kedokteran Sihua, termasuk Ma Guo Tao, tidak maju untuk ikut bersenang-senang. Mereka semua bergumam dalam hati. Guru Zhao Chen adalah seorang pria ternama yang bercita-cita menjadi dukun. Guru agung itu bahkan memiliki Huang di Wai Jing. Jadi tidak mengherankan jika ia mengumpulkan formula rahasia ini. Namun, sungguh luar biasa bahwa Zhao Chen, di usia semuda itu, mampu melafalkan lebih dari 1000 formula herbal. Ma Guo Tao dan yang lainnya tidak pernah menyangka Zhao Chengang tidak sedang membaca sama sekali, melainkan hanya membaca dari buku ramuan herbal. Jangankan 1000, jika ia mau, dan jika diberi waktu yang cukup, ia bisa membaca 10.000, bahkan 100.000. Untungnya, Zhao Chen tidak melakukan hal itu. Kalau tidak, dia akan bertindak berlebihan. Li Heping dan yang lainnya bertanya lama sekali, tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban dari Zhao Chen. Namun, mereka menduga bahwa masalah ini kemungkinan besar berkaitan dengan pria yang ingin menjadi dukun. Di tengah kekaguman dan keheranan, seseorang tiba-tiba teringat pertanyaan lain ngomong-ngomong. "Dari sekian banyak ramuan herbal yang baru saja dibacakan Zhao Chen, berapa yang masih kamu ingat?" "Saya hanya ingat 1, kata seseorang dengan menyesal. Tak disangka, ucapannya itu mengundang rasa iri, dengki, dan kebencian dari sejumlah orang. "Apa? Kamu benar-benar ingat 1? Keren banget. Aku sampai kaget banget gak ingat 1 pun. Kamu sudah ingat 1. Apa yang masih membuatmu tidak puas? Tak satu pun dari kita bisa mengingat 1 pun. Awalnya saya hafal 1 resep, tetapi Zhao Chen hafal semakin banyak resep, sehingga saya lupa resep sup yang telah saya hafal selama ribuan tahun." Dalam dunia pengobatan tradisional Tiongkok, ada aturan tak tertulis mengenai resep rahasia yang belum diwariskan. Jika Anda dapat menganalisis kombinasi obat melalui analisis farmakologis, atau jika Anda mendengar seseorang melafalkan dan menghafal formulanya, seperti yang terjadi saat ini, itulah keahlian Anda dan Anda ditakdirkan untuk mempelajarinya.
Pemilik resep tidak akan menyusahkan Anda. Namun, jika Anda bertanya kepada seseorang tentang resep rahasianya, Anda akan dimarahi. 26 ahli medis terkenal di tempat pelatihan itu semuanya mengetahui aturan ini, jadi mereka hanya mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Dan tidak ada di antara mereka yang berani meminta Zhao Chen melafalkan kembali formula ramuan herbal. Melihat para ahli medis ternama ini berkumpul membahas formula ramuan herbal, melupakan tujuan utamanya, Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk mengingatkan mereka dengan senyum masam. Penatua Li, bukankah seharusnya kita memulai putaran ketiga kompetisi ini? Oh, ya, aku hampir lupa soal penting itu. Li Heping mengangkat tangan dan menepuk dahinya, buru-buru menghentikan para ahli medis lainnya semuanya. Berhenti sebentar. Kita bisa membahas masalah ini setelah kompetisi keterampilan medis. Masih ada putaran ketiga kompetisi akupunktur yang belum diadakan. Setelah semua orang tenang, Li Heping mengumumkan, babak ketiga kompetisi akupunktur dimulai. Menoleh ke arah Zhao Dezu, ia bertanya, siapa yang kau kirim untuk berkompetisi kali ini? Sejujurnya, kekalahan 2 pertandingan berturut-turut telah membuat Zhao Dezu kehilangan kepercayaan diri. Namun, di hadapan begitu banyak wartawan dan tokoh terkemuka di bidang medis, dia tidak bisa mundur. Dia hanya bisa menelan ludah dan menjawab, dia paman ketujuh saya, Zhao Chengwen. Aduh! Sebelum Zhao Dezu sempat selesai berbicara, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria parubaya berusia 50-an tergeletak di tanah, dengan kursi di sampingnya yang juga terjatuh. Zhao Dezu terkejut dan buru-buru bangkit menyambutnya. Sambil bertanya dengan khawatir, paman ketujuh, apakah Anda baik-baik saja? Kebetulan sekali. Orang yang jatuh ke tanah itu tak lain adalah Zhao Chengwen, yang akan mengikuti kompetisi akupunktur. Dia tampak kesakitan dan berkata dengan suara gemetar, kurasa pergelangan tanganku terkilir. Sakitnya bahkan hanya dengan sedikit gerakan. Sepertinya aku kalah bersaing dengan anak ini dalam akupunktur. Dia lalu berbalik dan berteriak kepada anggota klan yang lebih muda yang berdiri di belakangnya. Siapa yang mendorongku tadi? Keterlaluan. Para anggota klan yang lebih muda itu begitu sedih hingga mereka hampir menangis. Para anggota klan yang duduk di sebelah kiri dan kanan Zhao Chengwen menunjukkan ekspresi jijik. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka melihatnya dengan jelas. Zhao Chengliang tidak terdorong jatuh, dia jelas jatuh sendiri. Zhao Dezu adalah orang yang cerdas. Dari ekspresi anggota klannya, ia langsung memahami kebenaran masalah ini. Paman ketujuhnya telah ditakut-takuti oleh Zhao Chen dan telah merencanakan rencana jahat ini untuk menghindari partisipasi dalam kompetisi. Benar sekali, itu menyakiti diri sendiri. Ketelitian Zhao Dezu sangat sempurna. Ia langsung menyadari bahwa tangan Zhao Chengwen memang terkilir. Meskipun mengembalikannya tidak akan sulit, hal itu pasti akan memengaruhi keterampilan akupunkturnya. Zhao Chengwen benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pertarungan dengan Zhao Chen. Meskipun Zhao Dezu tahu kebohongannya, dia tidak bisa mengungkapnya. Ada begitu banyak orang luar dan wartawan media yang hadir. Jika dia mengungkapkan kebenaran, itu hanya akan membuat keluarga Zhao di Jinling semakin kehilangan muka. Setelah menatap Zhao Chengwen dengan tajam, Zhao Dezu berkata, karena pamanki terluka, sebaiknya dia pergi istirahat. Oke. Zhao Chengwen berhenti meringis kesakitan dan berlari secepat kilat, seolah-olah sedang mengikuti lomba lari 100 meter. Ia menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan kerumunan yang tercengang dan Zhao Dezu yang berdiri di sana kebingungan tertiup angin. Persetan dengan ibumu. Umpat Zhao Dezu dalam hati. Tidak bisakah kau setidaknya sedikit berakting dan berjalan lebih lambat? Berlari begitu cepat, kau sama sekali tidak terlihat seperti pasien. Bukankah sudah jelas kau takut melawan Zhao Chen, dan menggunakan lukamu sebagai alasan untuk melarikan diri? Setelah hening sejenak, tiba-tiba terdengar tawa dari kerumunan. Lalu tibalah yang kedua, ketiga. Hanya dalam hitungan detik, gelak tawa yang berserakan berubah menjadi gelak tawa yang menggelegar. Hanya anggota keluarga Zhao dari Jinling yang tidak bisa tertawa. Ekspresi mereka sangat canggung, dan mereka semua mengutuk Zhao Chengwen karena meninggalkan jabatannya. Paman keempat Zhao Dezu, Zhao Chengshan, berkata dengan ekspresi serius, kakak ketujuh itu sama sekali tidak punya rasa hormat terhadap keluarga. Dia benar-benar pengecut. Setelah kejadian hari ini selesai, aku akan memarahinya habis-habisan. Zhao Dezu mengangguk. Zhao Chengwen adalah seorang penatua, dan tidak pantas baginya untuk menegurnya. Lebih baik paman keempatnya turun tangan. Dia menambahkan, paman keempat, mengapa kamu tidak ikut serta dalam kompetisi ini? Sekali lagi, dia diinterupsi sebelum dia bisa menyelesaikan bicaranya. Zhao Chengshan memegangi perutnya dengan kedua tangan. Wajahnya yang tua meringis kesakitan, mengerang dan berkata, entahlah, apa aku salah makan siang tadi, perutku sakit sekali. Aku tidak tahan lagi, aku harus ke toilet. Dia lalu melangkah meninggalkan lapangan latihan dan menghilang dari pandangan. Wajah Zhao Dezu menjadi pucat karena marah. Baru saja kau dengan tepat mengutuk pamanki sebagai pengecut,
Kenapa kau tiba-tiba menjadi pembelot seperti dia? Kalian para tetua, dokter ternama, tidak bisakah kalian sedikit lebih bisa diandalkan? Tunjukkan keberanianmu. Mengambil napas dalam-dalam dan menahan amarahnya, Zhao Dezu berbalik, menatap anggota klannya, dan ingin memilih salah satu dari mereka untuk melawan Zhao Chen. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Semua anggota suku menundukkan kepala ketika ia memandang mereka. Mereka tampak seperti siswa di kelas, takut ditegur ketika guru bertanya. Tanpa diragukan lagi, keluarga Zhao di Jinling merasa takut dengan penampilan Zhao Chen yang luar biasa pada 2 putaran pertama kompetisi, dan tidak seorang pun dari mereka yang berani berdiri dan menerima tantangannya. Tempat latihan benar-benar sunyi. Suasananya sangat canggung. Ekspresi Zhao Dezu juga berubah sangat suram. Sungguh memalukan, keluarga Zhao di Jinling tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak awal berdirinya. Satu orang saja telah mengintimidasi ratusan anggota keluarga Zhao di Jinling, membuat mereka takut untuk melawan. Apalagi ini kalau bukan aib. Zhao Dezu gemetar karena marah, menunjuk anggota klannya dan berteriak, "Lihat kalian semua pengecut dan kehilangan semangat juang. Kalian benar-benar telah mempermalukan keluarga Zhao dari Jinling. Jika leluhur kita tahu ini di akhirat, mereka pasti akan sangat marah sampai-sampai merangkak keluar dari tanah dan mengutuk kalian sampai ke hidung mereka." Para anggota klan tetap diam, kepala tertunduk, membiarkan dia mengutuk mereka, bersikap acuh tak acuh. Li Heping, yang berdiri di sampingnya, tak tahan lagi dan mengingatkannya. "Saudara Zhao, belum terlambat untuk menegur anggota klanmu setelah kompetisi keterampilan medis selesai. Yang terpenting adalah segera memilih seseorang untuk bersaing dengan Zhao Chen dalam akupunktur." Semua orang menunggu. Zhao Dezu tidak punya pilihan selain berhenti menegur dan segera mengamati kerumunan, mencari kandidat yang cocok. Saat itu, Zhao Chen menerima pesan di ponselnya. Ia mengeluarkannya dan meliriknya, kilatan dingin melintas di matanya. Tetapi ia segera menyembunyikannya dan diam-diam memasukkan kembali ponselnya ke saku. Sesaat kemudian, tatapan Zhao Dezu tertuju pada sepupu keempatnya, Zhao Dekai. "Kakak keempat, kemampuan akupunkturmu cukup bagus. Di babak ini, kau akan mewakili keluarga Jinling Zhao kita." "Hah? Aku?" Zhao Dekai mendongak, wajahnya dipenuhi kepanikan, dan buru-buru melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan. Tidak, kemampuan akupunkturku hanya lumayan, tidak bisa dibandingkan dengan anak ini sama sekali. Dialah yang bahkan mengalahkan Kobayashi Haruo. Aku ada di sana ketika Kobayashi Haruo menantang Asosiasi Akupunktur Shanghai, dan aku salah satu lawannya yang kalah. Jadi, kemampuanku jauh lebih rendah daripada Zhao Chen. Jika kau benar-benar membiarkanku mewakili keluarga dalam pertarungan ini, hanya ada satu hasil kekalahan telak. Keluarga Zhao dari Jinling juga tidak tinggal diam selama 3 hari terakhir, menggunakan jaringan mereka untuk mengumpulkan informasi tentang Zhao Chen. Mereka bahkan berhasil mendapatkan video streaming langsung kemenangan ajaib Zhao Chen atas Kobayashi Haruo. Meskipun Zhao Chen tidak secara langsung mendemonstrasikan akupunktur dalam video itu, penglihatannya, kekuatan jari, dan pengetahuannya sangat mengejutkan seluruh keluarga Zhao di Jinling. Khususnya, transmisi lengkap teknik akupunktur ular 9 titik oleh Zhao Chen kepada He Cheng Wei, yang membantunya mengalahkan Kobayashi Haruo, membuat keluarga Jinling Zhao sepakat bahwa meskipun Zhao Chen tidak bertarung, penguasaan akupunkturnya sangat tinggi. Terlebih lagi, ini kemungkinan besar merupakan keterampilan medis terkuat Zhao Chen. Zhao Chen telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam diagnosis dan resep denyut nadi sebelumnya. Jadi, seberapa abnormalkah kemampuan medis terkuatnya, akupunktur? Justru karena ide inilah seluruh keluarga Zhao di Jinling begitu takut dengan kompetisi akupunktur. Zhao Dezu sangat tidak puas dengan jawaban Zhao Dekai, dan wajahnya langsung muram. Ia hendak menegur Zhao Dekai. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Zhao Dekai menyela, "Saudaraku, kemampuan akupunkturmu jauh melampaui kemampuanku, terutama teknik akupunkturmu yang tajam, yang telah mencapai tingkat kesempurnaan. Bahkan Paman Qi dan yang lainnya sangat memujimu. Menurutku, kaulah orang yang paling tepat untuk mewakili keluarga Zhao dari Jinling dalam pertempuran ini." Tanpa diduga, perkataan Zhao Dekai mendapat tanggapan dan persetujuan dari seluruh anggota keluarga Zhao di Jinling. "Kakak keempat benar, kakak sulung. Keahlian akupunkturmu tak tertandingi oleh siapapun kecuali beberapa tetua seperti Paman ketujuh dan Paman keempat. Karena para tetua ini tidak mampu bertarung karena berbagai alasan, sudah sepantasnya kau menggantikan mereka. Dezu, kemampuan akupunkturmu memang yang terbaik di antara kami. Jangan rendah hati. Ayo, tunjukkan pada anak ini apa adanya dan beritahu dia betapa hebatnya keluarga Zhao dari Jinling. Pergilah, ketua klan. Kalau kau pergi sendiri, kau akan membuat anak ini ketakutan setengah mati sampai dia mengompol." Wajah tua Zhao Dezu sehitam jelaga di dasar panci. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh anggota klannya?
Orang-orang ini mengorbankan diri mereka sendiri dalam pertarungan untuk menghindari Zhao Chen. Ini benar-benar kasus mengorbankan seorang teman untuk menyelamatkan diri sendiri. Zhao Dezhu awalnya tidak ingin bertarung karena keberanian dan semangat juangnya telah dihancurkan oleh Zhao Chen. Namun, sebagai pemimpin klan, ia tidak bisa berpura-pura terluka dan menghindari bencana seperti Zhao Chengwen dan Zhao Chengshan. Tepat ketika Zhao Dezhu dipenuhi dengan emosi yang saling bertentangan dan tidak tahu harus berkata apa, seorang anggota klan menyarankan, "Pemimpin klan, mengapa kita tidak mengakui kekalahan?" Mengaku kalah? Zhao Dezhu mengangkat sebelah alisnya. Ini adalah solusi yang memungkinkan, tetapi dia tidak berani menyetujuinya begitu saja. Anggota klan itu sepertinya merasakan gejolak batinnya dan berbisik, "Lihat, kita sudah kalah 2 ronde dalam kompetisi keterampilan medis hari ini. Ronde terakhir akupunktur ini tidak relevan dengan hasil akhirnya. Kalau begitu, kenapa kita harus naik ke sana dan mempermalukan diri sendiri? Tidak, kenapa buang-buang waktu? Lebih baik kita akui saja kekalahan kita." Dengan begitu, itu akan menunjukkan bahwa keluarga Zhao dari Jinling murah hati dan terhormat. Kita bahkan mungkin mendapatkan sedikit reputasi baik, membuat orang berpikir kita kalah terhormat. Zhao Dezhu tergoda. Ia ingin mengakui kekalahan, karena itu akan menyelamatkannya dari rasa malu akibat pertempuran, tetapi ia tidak melakukannya karena ia tak sanggup melakukannya. Namun, kata-kata anggota klannya memberinya jalan keluar, kedok untuk menyelamatkan muka. Tidak masalah apakah daun ara ini berguna atau tidak, yang penting Anda menganggapnya berguna. Namun Zhao Dezhu tidak terburu-buru mengungkapkan pendapatnya. Ia malah menoleh ke anggota klan lain dan bertanya, "Bagaimana pendapat kalian?" Tanpa ragu sedikit pun, para anggota suku itu berteriak serempak, "Kami mendukung pengakuan kekalahan." "Baiklah." Zhao Dezhu menghela napas. "Saya orang yang sangat demokratis. Karena kalian semua mendukung pengakuan kekalahan. Meskipun saya tidak mau, saya hanya bisa mengikuti opini publik." Keluarga Zhao dari Jinling memutar bola mata mereka serempak, berpikir dalam hati, "Teruslah berpura-pura. Kalian lebih bersemangat mengaku kalah daripada orang lain, tapi kalian malah mencoba menyalahkan kami. Sungguh tak tahu malu." Zhao Dezhu menebak apa yang dipikirkan semua orang dari ekspresi mereka, dan wajah tuanya tak kuasa menahan diri untuk memerah. Ia berhenti berpura-pura, berjalan ke sisi Li Heping, dan berkata, "Saudara Heping, setelah berdiskusi dengan anggota klan kita tidak akan mengadakan kompetisi akupunktur. Kita akui kalah." Keluarga Zhao dari Jinling berbisik-bisik di antara mereka sendiri, dan tak seorang pun tahu apa yang mereka bicarakan. Mendengar kata-kata Zhao Dezhu, seluruh ruangan hening sejenak, lalu terkesiap kaget. Mengaku kalah? Keluarga Zhao dari Jinling yang dulunya sombong dan berkuasa, dengan tradisi yang telah berusia berabad-abad, benar-benar mengakui kekalahan tanpa berani bersaing? Dan itu berarti mengakui kekalahan kepada seorang junior muda? Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Setelah sesaat terkejut, Li Heping tersadar. Pilihan yang dibuat oleh keluarga Zhao dari Jinling tampak tidak masuk akal. Tetapi setelah diteliti lebih dekat, itu sangat masuk akal. Aku benar-benar dipermalukan oleh Zhao Chen. Kalau aku tidak mengaku kalah, apa aku hanya akan dilecehkan lagi? Aku bukan masokis. Li Heping masih menegaskan. "Saudara Zhao, apakah Anda yakin ingin mengakui kekalahan?" Dikonfirmasi. Zhao Dezhu mengangguk. Awalnya dia mengira mengucapkan kata-kata "saya mengaku kalah" akan sangat menyakitkan. Tetapi ternyata tidak ada rasa sakit sama sekali. Yang ada hanya rasa lega. Li Heping mengangguk, lalu berkata kepada Zhao Chen, "Keluarga Zhao dari Jinling ingin mengaku kalah. Apakah kau menerimanya?" Zhao Chen tidak terburu-buru mengungkapkan pendapatnya, dan tatapannya perlahan menyapu anggota keluarga Zhao di Jinling. Siapapun yang melihatnya merasakan gelombang ketakutan dan tanpa sadar menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Setelah mengejek, Zhao Chen berkata, "Keluarga Zhao dari Jinling? Mereka hanyalah sekelompok pengecut." Suaranya tidak keras, tetapi semua orang di lapangan latihan mendengarnya dengan jelas. Wajah keluarga Zhao di Jinling langsung berubah. Jelas mereka semua geram, tetapi tak satu pun berani bersuara atau berdiri. Zhao Chen mengalihkan pandangannya, tidak lagi mengamati mereka. Berbalik, ia menyapa Li Heping dan yang lainnya, serta para wartawan media di luar tempat latihan. "Sekarang, apakah kalian masih berpikir saya akan menggunakan nama keluarga Zhao dari Jinling untuk melakukan penipuan?" Semua orang menggelengkan kepala. "Bercanda? Ya? Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Chen hari ini sungguh luar biasa." Keluarga Jinling Zhao, dengan warisannya yang telah berusia berabad-abad, sama sekali tak berdaya di hadapannya. Sosok sekuat itu, kenapa dia harus menyamar sebagai orang lain? Kenapa dia harus menipu? Jangan konyol. Wajah para anggota keluarga Zhao dari Jinling tampak semakin muram. Saat itu, Li Heping dan yang lainnya berkata, "Zhao, kami semua bisa melihat kemampuanmu dengan jelas. Kau tidak mungkin meniru orang lain. Sebaliknya,
Beberapa orang yang tidak bermoral mungkin menggunakan namamu untuk menipu dan menipu. Zhao Dezu hampir mulai mengumpat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa penjahat yang dibicarakan Li Heping dan yang lainnya adalah dirinya? Banyak orang sekarang percaya bahwa insiden ini adalah aksi publisitas jahat oleh keluarga Zhao dari Jinling, yang ingin memanfaatkan Zhao Chen untuk mendapatkan ketenaran. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berakhir dengan merugikan diri sendiri. Zhao Chen mengangguk. Tujuannya menantang keluarga Zhao dari Jinling adalah untuk membersihkan namanya. Tetapi itu bukan satu-satunya tujuannya. Kemudian, dia menoleh ke Zhao Dezu dan berkata, Tuan Zhao, saya ingin tahu apakah Anda masih bersedia menghormati taruhan yang kita buat sebelum kompetisi keterampilan medis? Zhao Dezu menggertakkan giginya karena marah. Zhao Chen mengemukakan pertanyaan ini di hadapan begitu banyak ahli medis dan wartawan media, dan dia hanya berkata bahwa dia tidak mau dan tidak berani. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhao Dezu menjawab, jangan khawatir, aku orang yang menepati janjiku. Katakan padaku, bagaimana kau ingin menghadapi keluarga Zhao dari Jinling? Bunuh mereka atau siksa mereka? Semuanya terserah padamu. Apakah kau ingin membunuhku atau menyiksaku? Zhao Chen tidak dapat menahan tawa dinginnya. Dengan begitu banyak reporter di sini hari ini, dan beberapa bahkan melakukan siaran langsung, jika saya benar-benar membunuh atau menyiksa kalian semua, bukankah saya akan langsung menjadi buronan? Apa kalian pikir saya bodoh? Saya warga negara yang taat hukum dan saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya hanya ingin Anda berlutut dan meminta maaf. Perkataan Zhao Chen menimbulkan kegemparan besar. Anggota keluarga Zhao di Jinling, yang sebelumnya mengubur kepala mereka di pasir, semua mulai melompat-lompat dan berteriak. Apa katamu? Kau ingin kami berlutut di hadapanmu? Beraninya kau. Apa kau tidak takut umurmu diperpendek? Berlutut dan minta maaf? Tentu saja tidak. Li Heping juga merasa permintaan Zhao Chen agak berlebihan, dan tak dapat menahan diri untuk menasihati. Zhao Chen, lebih baik memaafkan daripada bertindak terlalu ekstrim. Zhao Chen mengangkat tangannya, menyela, dan berkata dengan dingin, Penatua Li, pernahkah kau berpikir bahwa jika bukan karena sekelompok orang salah yang membelaku, jika aku tidak memenangkan persaingan melawan mereka, aku mungkin sudah dipermalukan dan dibenci dunia sekarang. Kau tidak menganggap rencana jahat keluarga Zhao dari Jinling terhadapku berlebihan, tetapi sekarang aku hanya meminta mereka berlutut dan meminta maaf, dan kau langsung berkata itu berlebihan. Apakah standar ganda seperti itu benar-benar tidak apa-apa? Li Heping awalnya terkejut, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, ia menyadari bahwa Zhao Chen benar. Serangkaian metode yang digunakan keluarga Zhao dari Jinling untuk melawannya memang sangat kejam. Dibandingkan dengan itu, hukuman Zhao Chen yang hanya membuat mereka berlutut dan meminta maaf sudah cukup berbelas kasih. Dia mengangguk dan berkata, kau benar, aku salah. Qiao Zisui yang tidak sabar sepenuhnya memihak Zhao Chen. Mendesaknya, Saudara Dezu, cepatlah berlutut dan minta maaf. Di depan semua orang, apa kau benar-benar ingin mengingkari utangmu? Zhao Dezu sangat marah. Tepat saat ia ragu-ragu, apakah ia harus berlutut atau tidak, Zhao Jingrou, yang berdiri di sampingnya, tak kuasa menahan amarahnya dan meraung sambil menerjang Zhao Chen berlutut. Akan kuhajar kau sampai berlutut di hadapan kami sekarang juga. Dalam kemarahannya, dia jelas lupa bahwa dia pernah menjadi musuh Zhao Chen yang kalah. Dalam sekejap mata, Zhao Jingrou menyerbu ke depan Zhao Chen, tetapi sebelum ia sempat bergerak, Zhao Chen tiba-tiba berbalik ke samping dan melepaskan serangkaian tendangan yang luar biasa indah, menghantam kepala, dada, dan perutnya secara berurutan. Ia kemudian terlempar ke belakang, menghantam kursi, dan mematahkannya. Nan, kamu baik-baik saja? Zhao Dezu sangat tertekan dan bergegas membantu Zhao Jingrou berdiri. Wajah Zhao Jingrou yang tadinya cantik ini membengkak seperti kepala babi setelah ditendang Zhao Chen. Rasa sakit yang membakar terus-menerus merangsang sarafnya, membuatnya semakin marah. Ia berteriak, serang. Kalian semua, serang. Hajar dia sampai mati. Dia sudah menindas kita. Apa kalian mau jadi pengecut? Seniman bela diri pada dasarnya pemarah, dan kata-kata Zhao Jingrou memicu mereka, menyebabkan amarah mereka yang terpendam meledak sepenuhnya. Segera, lebih dari selusin seniman bela diri dari keluarga Zhao di Jinling melangkah maju dan berteriak dengan tegas, Nak, jangan sombong. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Zhao di Jinling sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Kita lihat saja seberapa kuat dirimu. Orang-orang ini tidak peduli dengan aturan bela diri apapun. Mereka hanya menyerbu Zhao Chen, tidak menginginkan apapun selain menjatuhkannya. Li Heping dan yang lainnya panik. Kompetisi keterampilan medis telah berubah menjadi perkelahian, yang jelas di luar dugaan mereka. Para reporter sangat antusias. Selain kompetisi keterampilan medis, ada juga pertarungan. Wawancara hari ini sangat berharga. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan sangat marah. Mereka meraung, sialan, beraninya kau memukul saudara kami? Kami akan melawanmu sampai mati, dan bergabung dalam pertempuran tanpa ragu. Namun,
Zhao Chen tetap tampak tenang. Sebelum sekelompok seniman bela diri itu sempat bergerak, ia terlebih dahulu mendorong Li Heping yang tertegun keluar dari lingkaran pertempuran dengan sebuah serangan telapak tangan. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia menggunakan langkah cincin giok yang dipadukan dengan jurus naga biru untuk menyerbu para seniman bela diri itu secepat kilat. Kau mau bertarung? Aku siap. Siulan lembut keluar dari mulut Zhao Chen, seperti auman naga dan teriakan burung phoenix, membuat semua orang pusing. Para seniman bela diri keluarga Zhao di Jinling jelas tidak menyangka Zhao Chen akan melancarkan serangan balik. Mereka tentu tidak menyangka Zhao Chen akan secepat itu. Dalam sekejap mata, Zhao Chen berhadapan dengan 3 prajurit yang menyerang di garis depan. Berlututlah, raung prajurit di ujung kiri, jari-jarinya mengepal erat seperti 2 cakar yang tajam, terulur untuk menangkap Zhao Chen dengan suara mendesing. Meskipun para pendekar di tengah dan kanan tidak mengeluarkan suara, gerakan mereka juga cukup dahsyat. Satu tangan tegak lurus bagaikan pisau, menebas wajah Zhao Chen, tangan yang lain menopang kaki kirinya di tanah, sedangkan kaki kanannya berubah menjadi cambuk panjang, menyambar sisi tubuh Zhao Chen sambil mengeluarkan suara siulan. Ketiga serangan itu sangat dahsyat. Ketiga seniman bela diri itu juga sangat percaya diri, percaya bahwa bahkan jika Zhao Chen dapat bertahan melawan satu gerakan, dia tidak akan mampu bertahan melawan 2 gerakan sisanya. Menghadapi serangan dahsyat itu, kilatan cahaya melintas di mata Zhao Chen. Ia menendang dengan kaki kanannya, secepat kilat, dan serangannya terus-menerus bagai ombak. Mereka benar-benar sepasang kaki bebek Mandarin. Ledakan. Kaki Zhao Chen bertabrakan keras dengan kaki seniman bela diri di sebelah kanan. Meskipun keduanya menggunakan kaki mereka, jelas bahwa kaki orang ini tidak sekeras kaki Zhao Chen. Dengan suara kerak yang keras, tulang kering dan tulang betis seniman bela diri di sebelah kanan patah oleh tendangan Zhao Chen. Prajurit di sebelah kanan terjatuh ke tanah, memegangi kaki kanannya yang patah dan berteriak kesakitan. Setelah mengalahkan lawannya dalam satu gerakan, Zhao Chen tidak menurunkan kakinya, tetapi terus menendang seniman bela diri itu di tengah, yang bertabrakan langsung dengan tebasan tangannya. Maka pendekar tengah itu segera mengikuti jejak temannya, hanya saja tulang metakarpalnya patah. Pada saat itu, cakar elang prajurit di sebelah kiri menyerang Zhao Chen dan mencengkeram bahunya erat-erat. Melihat serangannya berhasil, sang seniman bela diri menyeringai dan tertawa penuh kemenangan kungfu cakar elangku adalah hasil latihan keras selama lebih dari 10 tahun. Satu tebasan cakarku cukup untuk menghancurkan batu bata dan membelah batu. Lihat aku mencabik dagingmu dan meremukkan tulangmu. Zhao Chen mengangkat alisnya dan segera mengaktifkan wujud Suanu dari 4 teknik suci. Otot-ototnya langsung menegang, menjadi sekeras baja. Cakar lawan hanya berhasil merobek kulit dan otot-ototnya, tanpa melukai tulang dan tendonnya sama sekali. Hah! Sang seniman bela diri segera menyadari anomali itu dan berseru kaget, penutup lonceng emas dan baju besi. Tanpa dia sadari, ternyata tubuh Zhao Chen telah diperkuat oleh obat suci penyempurnaan tubuh dan dia juga telah mengolah 4 teknik suci, yang membuatnya tidak lebih lemah dari ilmu bela diri luar seperti penutup lonceng emas atau baju besi. Zhao Chen Fei dengan cepat berbalik dan melancarkan serangan balik. Karena jaraknya yang dekat, Zhao Chen tidak menggunakan langkah cincin giok dan tendangan bebek Mandarin. Sebaliknya, memanfaatkan momen keterkejutan sang seniman bela diri, ia langsung melancarkan serangan tindik telinga puncak ganda, membuatnya pingsan. Rangkaian pertukaran ini, meskipun tampaknya rumit, selesai dalam sekejap mata. Namun, prajurit yang tersisa juga bergegas ke sisi Zhao Chen dalam waktu singkat ini. Kekalahan dan cederanya ketiga rekannya membuat mereka menyadari kekuatan Zhao Chen yang luar biasa, dan mereka tidak lagi berani meremehkannya sedikit pun, menjadi sangat serius. Kelompok seniman bela diri itu berkoordinasi dengan sempurna. Salah satu dari mereka berteriak, "Kepung dan bunuh dia." Yang lainnya segera menyebar dalam formasi seperti jaring untuk mengepung Zhao Chen. Setelah diamati lebih dekat, gerakan mereka tidak acak, melainkan secara halus selaras dengan semacam prinsip formasi. Begitu Zhao Chen dikepung, ia akan terus-menerus menerima rentetan serangan dari segala arah, dan betapapun terampilnya ia akan menderita kerugian. Pada saat kritis, Zhao Chen mengaktifkan jimat bumi menyusut menjadi 1 inci. Kelompok seniman bela diri itu hanya melihat sekilas sebelum Zhao Chen menghilang, dan mereka tercengang di mana dia? Kemana dia pergi? Tiba-tiba seseorang melihat Zhao Chen dan buru-buru menunjuk ke arah temannya di seberang mereka sambil berteriak, "Awas, dia ada di belakangmu." Sebelum lelaki itu sempat berbalik, Zhao Chen memukulnya dengan keras di bagian belakang lehernya, menyebabkan dia merasa pusing dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Para prajurit di kedua sisi meraung, siap menyerang Zhao Chen bersama-sama. Tetapi sebelum mereka dapat melancarkan serangan, Zhao Chen menghilang lagi, muncul beberapa meter jauhnya di belakang prajurit lain dan mengalahkannya dengan cara yang sama. Wajah para prajurit keluarga Zhao dari Jinling berubah pucat pasi. Kecepatan luar biasa. Ekspresi mereka hanya keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa begitu cepat, hampir secepat hantu. Keterampilan ringan. Di luar tempat latihan, seorang wartawan berteriak kegirangan.
Kecepatan seperti itu pasti berkat keterampilan kaki yang ringan. Aku penasaran, apakah itu Ling Bo Weibu yang legendaris atau Shen Baibian? Pada saat itu, Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan juga bergegas ke medan perang. Meskipun ketiganya tidak menguasai seni bela diri, mereka telah rajin berlatih teknik 4 orang suci di bawah bimbingan Zhao Chen dan si kucing putih akhir-akhir ini, menghasilkan kemampuan fisik yang luar biasa kuat. Lebih lanjut, mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan para seniman bela diri ini dalam pertarungan individu, sehingga mereka tidak cukup bodoh untuk terlibat dalam konfrontasi langsung. Sebaliknya, mereka berkelompok untuk mengganggu mereka. Pelecehan yang dilakukan ketiga pria itu sangat efektif. Kelompok seniman bela diri itu sudah kewalahan oleh penampilan dan serangan Zhao Chen yang tak terduga. Ketiganya menyerang secara acak tanpa strategi, yang membuat mereka bingung dan tidak dapat melanjutkan formasi. Dengan jimat bumi menyusut sejengkal yang dipadukan dengan langkah cincin giok dan tendangan bebek Mandarin, Zhao Chen bagaikan prajurit tak tertandingi, menyerbu ke kiri dan ke kanan di antara sekelompok seniman bela diri. Satu demi satu, para seniman bela diri itu dihempaskan ke tanah olehnya, dan dalam beberapa menit, seluruh kelompok seniman bela diri itu kokoh dan tergeletak di tanah. Zhao Chen menendang seorang seniman bela diri yang mencoba bangkit, hingga ia terjepit ke tanah. Ia kemudian memberi isyarat kepada anggota keluarga Jinling Zhao yang tercengang dan berkata, "Ada lagi yang mau mencoba?" Semua anggota keluarga Zhao di Jinling menundukkan kepala. Tidak semua anggota keluarga Zhao di Jinling berlatih bela diri. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Mereka yang berlatih bela diri, melihat belasan orang yang mengeroyok Zhao Chen tidak mampu mengalahkannya dan malah kalah, tidak akan berani mempermalukan mereka lagi. Sungguh hebat sekali Jade Ring Steps dan Mandarin Duck Legs. Sungguh mendominasi dan dahsyat. Gerakan kakimu begitu luas dan halus, tanpa sedikit pun kekaburan. Mungkinkah ini versi lengkapnya? Lagi pula, jurus Slickness macam apa yang kau gunakan? Aku benar-benar tak bisa memikirkan jurus Slickness lain yang bisa membuat seseorang secepat itu. Sebuah suara datang dari luar tempat latihan. Zhao Chen menoleh untuk melihat ke arah datangnya suara itu. Seorang pria kekar berusia 40-an melangkah menuju tempat latihan. Instrukturnya sudah datang. Keluarga Zhao dari Jinling, yang tadinya tampak lesu, tiba-tiba menjadi bersemangat seolah menemukan secercah harapan. Mereka berkata satu persatu, "Anak ini terlalu sombong. Instruktur, pergi dan beri dia pelajaran." Para seniman bela diri yang diinjak-injak Zhao Chen juga berteriak, "Instruktur, selamatkan kami. Masih berani minta tolong aku? Bagaimana aku bisa mengajarimu selama ini? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan satu dari kami dengan selusin orang. Kau pantas diinjak-injak. Jangan panggil aku, pelatih, lagi, itu memalukan." Pria kekar itu mula-mula menegur sang seniman bela diri sebelum menatap Zhao Chen dari atas ke bawah. Pemandangan ini membuat ekspresinya berubah serius. Ki dan darahmu melimpah, dan matamu cemerlang. Kau sudah memasuki alam pemurnian sumsum? Selera yang bagus. Zhao Chen tidak menyangkalnya, karena dia juga bisa melihat tingkat kultivasi pihak lain. Orang ini juga telah mencapai alam pembersihan sumsum. Pria kekar itu tersentak, lalu berseru, "Berapa umurmu? 20 atau 19 tahun? Kau sudah mencapai alam pembersihan sumsum tulang? Apa kau mulai berlatih bela diri sejak dalam kandungan?" Pria kekar itu adalah Zhao Dekui, pria sezaman Zhao Dezu. Sejak kecil, ia kurang tertarik belajar kedokteran, tetapi justru menunjukkan bakat besar dalam seni bela diri. Maka, ia mulai belajar bela diri segera setelah ia ingat. Klannya tak tanggung-tanggung, memberinya berbagai obat untuk menyegarkan darah, mengisi ki, dan memperkuat otot serta tulang dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, ia baru mencapai alam pembersihan sumsum tulang pada usia 35 tahun. Kecepatan ini sudah dianggap sangat cepat di kalangan seniman bela diri. Ia bahkan bangga akan hal itu dan menganggap dirinya jenius dalam seni bela diri. Tetapi sekarang, melihat Zhao Chen, harga dirinya langsung hancur. Para anggota keluarga Zhao dari Jinling yang berada di sekitarnya juga tercengang setelah mendengar kata-kata Zhao Dekui. Ahli alam pembersih sumsum yang masih sangat muda? Bagaimana dia berkultivasi? Untungnya, mereka tidak tahu bahwa Zhao Chen hanya menghabiskan 1 atau 2 bulan untuk benar-benar berkultivasi hingga memasuki alam pembersihan sumsum. Jika tidak, banyak orang akan ketakutan setengah mati di tempat. Pantas saja mereka kalah darimu. Kalah dari ahli alam pembersih sumsum tulang bukanlah ketidakadilan. Zhao Dekui mengangguk dan berkata dengan suara berat, "Awalnya aku bukan ahli medis, dan kompetisi medis tidak ada hubungannya denganku. Tapi sekarang setelah seni bela diri digunakan, aku tidak bisa lagi berdiam diri dan membiarkanmu menindas rakyatku." Wu Yan mencibir, "Baiklah, satu lagi yang mencoba memutarbalikkan fakta. Aku bertanya padamu, apakah karena keluarga Jinling Zhao Enyu punya sejarah panjang berbohong? Jelas orang-orangmu yang menyerang lebih dulu dan bahkan mencoba mengeroyok Zhao Chen, tapi mereka tidak sebanding dengannya dan malah dipukuli. Dan sekarang kau malah menuduh Zhao Chen menindas mereka? Ceka-ceka, bagaimana kau bisa mengatakan hal-hal seperti itu?"
Kata-kata ini mendapat simpati dari banyak orang, yang bergabung dengannya dalam mengutuk Zhao Dekui dan keluarga Zhao dari Jinling. Tindakan keluarga Zhao di Jinling kali ini benar-benar tidak tahu malu dan telah memicu kemarahan publik. Terutama para ahli medis terkenal seperti Li Heping, yang berada di dekat Zhao Chen ketika para seniman bela diri keluarga Zhao dari Jinling bergegas keluar untuk menyerangnya, dan hampir terluka secara tidak sengaja, jadi merekalah yang paling banyak mengkritiknya saat ini. Zhao Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, lalu memberi isyarat kepada Zhao Dekui dengan jarinya jika kalian ingin bertarung. Ayolah, mengapa membuang-buang waktu untuk bicara omong kosong? Zhao Dekui pun tak tinggal diam, meraung, rasakan ini. Ia mendorong tanah dengan kedua kakinya, dan bagaikan seekor gajah yang sedang terbang, ia menghantam Zhao Chen. Dia telah menyaksikan pertempuran itu dengan jelas, dan kekuatan Zhao Chen telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Karena itu, dia segera mengambil posisi menyerang yang ganas, ingin menguji sendiri seberapa kuat Zhao Chen sebenarnya. Waktu yang tepat. Zhao Chenze ingin menggunakan pertarungan ini untuk melihat seberapa kuat kemampuan bela dirinya. Karena itu, ia tidak menggunakan teknik bumi menyusut sejengkal, melainkan menggunakan langkah cincin giok dan tendangan bebek Mandarin untuk menghadapi tantangan tersebut. Ledakan. Kaki Zhao Chen dan tinju Zhao Dekui bertabrakan dengan keras, menghasilkan suara dentuman teredam yang membuat bulu kuduk meremang. His! Zhao Dekui merasakan sakit yang tajam dari tinjunya. Meskipun tulangnya tidak patah, rasa sakit yang hebat itu membuatnya memperlambat serangannya yang ganas. Kaki Zhao Chen juga terasa sakit, tetapi toleransinya terhadap rasa sakit telah terasa hingga tingkat tinggi selama ia berlatih 4 teknik suci dan teknik pembersihan sumsum tulang. Meskipun rasa sakitnya hebat, hal itu tidak memengaruhi penampilannya. Sebaliknya, ia memanfaatkan kelemahan lawannya dan melancarkan rentetan tendangan bebek Mandarin langkah cincin giok seperti angin puyuh. Brengsek! Satu gerakan salah, dan ia benar-benar kalah telak. Zhao Dekui langsung berada dalam posisi bertahan, kesulitan bertahan, dan tidak punya cara untuk melakukan serangan balik. Tetapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia dengan tenang mencari peluang. Akhirnya, dia mendapat kesempatannya. Tepat saat Zhao Chen hendak menarik kembali kakinya dan berganti kaki setelah menendang lebih dari 10 kali dengan kaki kanannya, dia melancarkan serangan balik. Kali ini, alih-alih menggunakan jurus Bagua yang sebelumnya sangat kuat, ia beralih ke jurus Katenedle Palm yang lebih halus. Teknik jurus ini tidak hanya menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, tetapi juga menyembunyikan niat mematikan di balik kelembutannya, menjadikannya sempurna untuk menghadapi seni bela diri yang kuat. Zhao Dekui menampar betis Zhao Chen, dan semburan kekuatan tersembunyi langsung melesat, menghantam Xuanzong, Yang Fu, dan Guangming. Zhao Chen langsung merasa seperti tertusuk jarum di kakinya, tidak hanya dengan rasa sakit yang menyengat tetapi juga dengan sensasi kesemutan dan mati rasa yang kuat, membuatnya tidak dapat mengerahkan tenaga apapun. Teknik Katenedle Palm milik Zhao Dekui bahkan memiliki efek akupresur. Melihat Zhao Chen terkena serangan, Zhao Dekui sangat gembira dan hendak memanfaatkan keunggulannya ketika tiba-tiba semburan energi meledak dari Xuanzong, Yang Fu, dan Guangming, tidak hanya menghancurkan energi yin yang tersembunyi tetapi juga langsung memasuki tubuhnya. Zhao Dekui merasa seolah-olah telah ditabrak gajah. Dadanya terasa sakit luar biasa, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa lukanya sendiri, menatap Zhao Chen dengan kaget, dan berseru, "Itu Ki, kamu benar-benar mengolah Ki? Mungkinkah kamu belum mencapai alam pembersihan sumsum tulang, tetapi sudah mencapai alam pendengar Ki? Mencapai alam mendengarkan Ki adalah satu-satunya cara untuk merasakan dan mengolah Ki. Ini merupakan konsensus di antara para seniman bela diri. Namun, Zhao Dekui tidak menyadari bahwa selain seni bela diri, ada metode kultivasi lain di dunia ini yang dapat menyerap tekad ke dalam tubuh dan mengubahnya menjadi Ki untuk membantu kultivasi. Memanfaatkan cedera dan gangguan Zhao Dekui, Zhao Chen melancarkan serangan balik. Alih-alih menggunakan Jade Ring Step dan Mandarin Dakik, ia beralih ke teknik tinju. Zhao Dekui terkejut karena dia mendapati teknik tinju yang digunakan Zhao Chen sangat familiar. Apakah itu Baguas Hang yang baru saja saya gunakan? Baguas Hang Zhao Chen tampak agak canggung, seolah-olah ia baru saja mempelajarinya, tetapi tekniknya dalam menerapkan kekuatan benar-benar tepat. Bahkan lebih indah daripada Baguas Hang yang telah ia pelajari. Ledakan. Zhao Dekui terkena pukulan keras di dada oleh Baguas Hang, dan beberapa tulang dadanya patah seketika. Serangan Zhao Chen belum berakhir. Tiba-tiba, serangannya berubah dari ganas menjadi lembut, dan ia benar-benar menggunakan telapak jarum kapas. Baguas Hang memang bagus, banyak orang yang tahu teknik ini, tapi hanya seniman bela diri keluarga Zhao di Jinling yang tahu telapak jarum kapas. Ini teknik unik mereka. Zhao Dekui berseru, "Bagaimana kau tahu pohon jarum kapas? Di mana kau mempelajarinya?" "Saya baru saja mempelajarinya dari Anda," kata Zhao Chen jujur. Saat Zhao Dekui menggunakan telapak bagua dan telapak jarum kapas,
Metode dan teknik latihan yang detail untuk kedua gaya telapak tangan ini langsung muncul di bagian seni bela diri pada lembar informasi. Zhao Chen jelas-jelas menggunakan Zhao Dekui sebagai bahan latihan. Baru saja menerima serangan telapak tangan Bagua yang kuat, ia kemudian ditekan ke dada oleh telapak tangan jarum kapas yang lembut dan halus. Kekuatan tersembunyi itu bagaikan jarum yang menusuk ke titik akupuntur tansongnya. Zhao Dekui merasakan sesak di dadanya. Pandangannya gelap, dan kesadarannya lenyap. Ia pun jatuh ke tanah. Melihat Zhao Dekui, pakar teratas klan yang sangat diharapkan, juga jatuh ke tangan Zhao Chen. Para anggota keluarga Zhao di Jinling dipenuhi rasa takut dan ngeri. Saat itu, Zhao Chen berbalik dan menatap mereka, bertanya dengan nada dingin, siapa lagi? Berdebar. Salah satu anggota keluarga Zhao di Jinling, tidak mampu menahan tekanan, terjatuh berlutut karena kakinya lemah. Berlutut ini menular. Begitu orang pertama melakukannya, orang kedua, ketiga. Hanya dalam waktu 10 detik, sejumlah besar anggota keluarga Zhao di Jinling berlutut. Akhirnya, bahkan Zhao Dezu tidak dapat menahan tekanan dan berlutut di tanah, menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada Zhao Chen. Melihat anggota keluarga Zhao dari Jinling yang berlutut, Zhao Chen mencibir. Dengan tingkat keahlian kalian, beraninya kalian menyebut diri sebagai praktisi pengobatan dan bela diri yang tak tertandingi di dunia? Aku malu padamu. Wajah para anggota keluarga Zhao di Jinling dipenuhi rasa malu dan dendam, tetapi tak seorang pun berani membantahnya. Bagaimana ini bisa dibantah? Dalam hal pengobatan, kemampuan diagnosis denyut nadi Zhao Chen begitu mengesankan sehingga Zhao Yangqiu, ahli pengobatan di Nanjing, tertegun dan berlutut. Resepnya memaksa Zhao Chengliang, raja pengobatan di Nanjing, muntah darah dan pingsan 2 kali. Dan kemampuan akupunkturnya begitu mengerikan sehingga keluarga Zhao di Nanjing mengibarkan bendera putih dan menyerah. Dalam hal seni bela diri, Zhao Dekui, anggota terkuat keluarga Zhao di Jinling, masih pingsan. Belum lagi selusin seniman bela diri tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan. Keluarga Zhao dari Jinling telah benar-benar dikalahkan oleh Zhao Chen dalam hal pengobatan dan seni bela diri. Betapapun enggan atau tidak senangnya mereka harus merahasiakannya. Berbeda dengan mereka, Universitas Kedokteran Sihua dipenuhi dengan kegembiraan. Kami menang. Dan mereka menang dengan sangat spektakuler, tidak berlebihan jika menyebutnya kemenangan penuh. Bahkan Liu Ju, Wang Rongfeng, dan Wu Yan, yang paling percaya pada Zhao Chen, tidak pernah menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu sebelum kompetisi keterampilan medis dimulai. Lagi pula, lawan Zhao Chen adalah keluarga Zhao dari Jinling, yang memiliki sejarah ratusan tahun dan telah melahirkan banyak dokter terkenal. Liu Ju, Wang Rongfeng, dan Wu Yan, yang paling dekat dengan Zhao Chen, bergegas maju untuk memberi selamat padanya. Kakak ketiga, kamu hebat. Kakak ketiga, hebat sekali. Segera setelah itu, Lin Sui, Yang Zi, dan gadis-gadis lainnya bergegas menghampiri dan memeluk Zhao Chen erat-erat. Aroma harum gadis itu dan sensasi unik dari payudaranya langsung membuat Zhao Chen tersipu. Tetapi ia tak kuasa menahan sedikit kegembiraannya. Oh, jadi beginilah aroma tubuh gadis-gadis, dan beginilah payudara yang kenyal. Aku belajar sesuatu yang baru. Untungnya, dia tidak mengatakannya keras-keras, kalau tidak, Wu Yan pasti akan menertawakannya kak. Elastisitasnya bagus karena kamu pakai bra. Kalau cuma elastis tapi tidak lembut, bagaimana kamu bisa meremasnya? Menyusul tak jauh di belakang, para profesor dari Universitas Kedokteran Sihua, termasuk M. Guo Tao dan Yang Jingbo, turut hadir dalam perayaan tersebut, mengungkapkan rasa bangga mereka kepada Zhao Chen. Pakar medis ternama seperti Li Heping dan Qiao Zisui juga berbondong-bondong datang ke lokasi, menyampaikan ucapan selamat dan pujian. Dengan mengalahkan satu keluarga dokter seorang diri, prestasi Zhao Chen hari ini ditakdirkan untuk mengejutkan komunitas medis, dicatat dalam sejarah, dan dikagumi oleh generasi mendatang. Para wartawan mengerumuni Zhao Chen, menyodorkan mikrofon dan perekam di depannya, beberapa di antaranya hampir langsung masuk ke mulutnya. Zhao Chen, pertama-tama, selamat atas kemenanganmu atas keluarga Zhao dari Jinling. Bisakah kau ceritakan bagaimana perasaanmu saat ini? Apa rahasia kesuksesan Anda dalam menahan tekanan dan mengalahkan lawan yang kuat ketika tidak ada seorang pun yang optimis dengan peluang Anda? Di mana kamu belajar keterampilan medismu? Kamu sudah menguasai keterampilan medis yang luar biasa di usia yang begitu muda. Apakah kamu punya teknik khusus? Beberapa pertanyaan pertama cukup standar, tetapi para wartawan dengan cepat keluar topik. Di mana kamu belajar ilmu bela diri? Kuil Shaolin? Gunung Wudang? Atau mungkin Emei atau King Cheng? Jurus ringan apa yang baru saja kau gunakan? Bagaimana kau bisa berlari sejauh itu dalam sekejap mata? Apakah itu Lingbo Weibu? Apakah kau punya rencana untuk membuka sekolah dan mengajar murid-murid di masa depan? Zhao Chen. Apakah kamu berencana untuk menekuni pengobatan dan seni bela diri di masa depan, seperti Hu Qingyu atau Ping Yizi? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Zhao Chen geli sekaligus jengkel. Shaolin dan Wudang, Emei dan King Cheng, Lingbo Weibu, Hu Qingyu,
Ping Yixi, apakah para reporter ini terlalu banyak membaca novel seni bela diri? Meskipun mengeluh, Zhao Chen masih harus berurusan dengan para wartawan. Namun, selama itu, ia diam-diam berkata kepada Liu Ju, "Bos, bawa kakak kedua dan kakak keempat, dan awasi gadis nakal Zhao Jingro itu. Jangan biarkan dia lolos." Meskipun Liu Ju tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhao Chen, ia tidak bertanya. Ia mengangguk, menarik Wang Rongfeng dan Wu yang keluar dari kerumunan wartawan, lalu berdiri di samping, berpura-pura mengobrol, tetapi matanya tertuju pada Zhao Jingro dari sudut matanya. Tak lama kemudian, mereka bertiga mengerti mengapa Zhao Chen meminta mereka mengawasi Zhao Jingro. Sekelompok petugas polisi muncul di rumah keluarga Zhao di Jinling. Tepat ketika orang-orang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan polisi di sana, Zhao Dezu menyadari apa yang sedang terjadi dan buru-buru berbalik, berteriak kepada anggota klan yang mendukung Zhao Jingro, "Cepat bawa Jingro pergi. Cepat. Jangan biarkan polisi menangkapnya." Anggota keluarga Zhao dari Jinling mencoba melarikan diri bersama Zhao Jingro, tetapi Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan, yang telah mengawasi mereka dengan saksama, segera menyerbu mereka. Anggota keluarga Zhao dari Jinling ini bukanlah ahli bela diri. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Liu Zuo dan dua lainnya? Mereka langsung tersungkur ke tanah. Setelah menyaksikan ini, polisi bergegas dan memborgol Zhao Jingro. Panik, Zhao Jingro meronta hebat dan berteriak, "Apa hakmu menahanku? Kau percaya aku akan mengulitimu hidup-hidup?" Mengenakan seragam polisi, Lu Qing yang tampak gagah dan bersemangat, melangkah mendekati Zhao Jingro dan berkata dengan suara berat, "Kamu terlibat dalam kasus tabrak lari dan harus kembali untuk membantu kami dalam penyelidikan." Zhao Jingro semakin panik dan berteriak, "Mempekerjakan seseorang untuk membunuhku? Aku tidak. Kau menjebakku." Lu Qing menggelengkan kepala dan berkata, "Wu Qizeng sudah ditangkap dan diadili. Dia melibatkanmu dan bahkan memberi kami rekaman video. Jadi, sebaiknya kau bekerja sama. Apa kau tidak pernah dengar pepatah, mengaku dan kau akan diperlakukan dengan lunak, melawan dan kau akan dihukum berat?" Ternyata Wu Qi diam-diam menyembunyikan kamera dan merekam semua transaksi Zhao Jingro dengannya. Rencana awalnya adalah menggunakan rekaman itu untuk memeras uang dari Zhao Jingro setelah perbuatannya selesai. Namun, rencananya tidak hanya gagal, tetapi juga terbongkar. Jadi setelah ditangkap polisi, agar mendapat keringanan hukuman, dia menyerahkan video yang direkamnya secara diam-diam, yang mengonfirmasi kejahatan Zhao Jingro karena menyewa seseorang untuk membunuhnya. Zhao Jingro segera dibawa pergi oleh polisi. Lu Qing menghampiri Zhao Chen dan bertanya dengan khawatir, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Bukan apa-apa," kata Zhao Chen sambil tersenyum. "Kalian benar-benar cepat. Kalian menangkap buronan Wu Qizeng hanya dalam 1 hari dan mengeluarkan dalangnya. Luar biasa." Lu Qing menjawab, "Ini kasus besar." Departemen Keamanan Publik Provinsi langsung mengambil alih dan membentuk satuan tugas khusus bersama Departemen Keamanan Publik Provinsi Jiangsu. Bagaimana mungkin kasus ini tidak ditangani dengan cepat? Benarkah? Apa aku sepenting itu? Zhao Chen agak tersanjung. Operasi gabungan antara Biro Keamanan Publik dua provinsi? Ini benar-benar membuat mereka sangat tersanjung. Teruslah bermimpi. Lu Qing memutar bola matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, "Kau hanya memanfaatkan koneksi Presiden M.A. Guotao. Universitas Kedokteran Sihua adalah universitas kedokteran terkemuka di negara kita, dan jabatan administratif Presiden M.A. Guotao setingkat provinsi, yang setara dengan wali kota. Terlebih lagi, beliau adalah pakar medis ternama baik di dalam maupun luar negeri, dan pengaruhnya di komunitas akademis jauh lebih besar daripada seorang wali kota. Beliau hampir kehilangan nyawanya dalam kasus pembunuhan bayaran. Apakah menurutmu kasus ini akan berdampak kecil? Apakah tidak akan ditanggapi dengan serius?" Begitulah adanya. Zhao Chen menyentuh hidungnya dan bercanda. "Mengapa tiba-tiba aku merasa sedikit tersinggung dengan harga diriku?" Melihat Zhao Chen dan Lu Qing mengobrol dan tertawa, Yang Zi diam-diam menyikut Lin Sue dan berbisik, "Sue kecil, tampaknya kamu punya saingan sekarang." Lin Sue memutar matanya dan berkata dengan kesal, "Pesaing apa? Jangan bicara omong kosong. Aku dan Zhao Chen hanyalah teman biasa." Yang Zi mengerutkan bibirnya, "Apakah kamu akan memanggil nama seseorang dalam tidurmu jika kalian hanya berteman? Kapan aku pernah bicara dalam tidur dan memanggil nama Zhao Chen?" Wajah Lin Sue langsung memerah. Kulitnya yang tadinya putih, kini benar-benar putih dengan semburat kemerahan, membuatnya tampak luar biasa cantik. "Tadi malam," jawab Yang Zi. Apalagi yang kukatakan selain memanggil namanya?" Lin Sue bertanya dengan gugup, takut kalau dia secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Yang Zi berpura-pura mengingat dengan serius dan berkata, "Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengerang dan mengerang. Suaranya begitu menggoda, bahkan lebih menggairahkan daripada film porno yang kita tonton di komputer sebelumnya. Oh ya, selain erangan itu, kau juga berteriak, 'Tidak, berhenti.' Aku tidak tahu apakah maksudmu, 'Jangan berhenti,' atau
Tidak, berhenti. Hah? Wajah Lin Sue semakin memerah. Aku mengatakan hal-hal itu? Dia samar-samar ingat mimpi serupa tadi malam, tapi dia tak pernah menyangka akan benar-benar menceritakan mimpinya. Malu sekali. Mata Yang Zi berbinar ketika mendengar ini, ya ampun. Benarkah, Xiao Sue, kau benar-benar bermimpi seburuk itu tadi malam? Aku tak menyangka Xiao Sue kita yang selalu murni akan bermimpi seperti musim semi. Lin Sue kemudian menyadari bahwa Yang Zi telah menggodanya selama ini. Malu dan kesal, ia langsung mulai bergulat dengan Yang Zi dengan cara yang lucu. Namun, selama itu, ia tak bisa menahan diri untuk melirik Luking dari sudut matanya, membandingkan dirinya dengan Luking dalam hati. Dari segi penampilan, keduanya cantik dan pantas mendapat skor 90. Dari segi temperamen, yang satu adalah seorang polisi wanita yang gagah, dan yang lainnya adalah seorang perawat yang lembut dan muda. Keduanya menawan dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Dia lawan yang cukup tangguh. Gumam Lin Sue dalam hati. Luking memiliki misi yang harus diselesaikan, jadi dia tidak berlama-lama di sana. Setelah mengobrol dengan Zhao Chen selama beberapa menit, dia dan rekan-rekannya mengantar Zhao Jingrou keluar dari Manor. Zhao Dezhu juga diminta pergi ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Namun, saat itu, ia sedang menarik teman lamanya, Dai Lou, Direktur Biro Keamanan Umum Kota Jinling, untuk memohon demi putrinya Dai Tua. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Apa kau bisa memikirkan cara untuk membantu? Kau melihat Jingrou tumbuh dewasa, kau seharusnya tahu bahwa dia sebenarnya bukan orang jahat. Dia hanya bertindak impulsif kali ini. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Dai Lou melambaikan tangan untuk menyela Zhao Tua. Bukannya aku tidak ingin membantu Jingrou, tapi dia sudah membuat keributan besar. Menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan. Siapa yang berani melindunginya? Belum lagi dia hampir membunuh Rektor Universitas Kedokteran Sihua. Dia pejabat tingkat provinsi, bahkan lebih tinggi dariku. Kasus ini bukan hanya kerja sama dua provinsi, tetapi juga ada komisaris khusus yang ditugaskan oleh Kementerian Keamanan Publik untuk mengawasinya. Aku tidak bisa membantu, dan aku tidak punya kemampuan untuk membantu. Jika kau benar-benar ingin Jingrou baik-baik saja, bujuklah dia untuk mengaku dengan jujur dan bekerja sama dalam penyelidikan, serta berperilaku baik di penjara agar hukumannya dikurangi dan dia bisa keluar secepat mungkin. Zhao Dezhu tiba-tiba tampak jauh lebih tua. Dia sangat memahami temperamen putrinya. Dengan kepribadian Zhao Jingrou yang keras kepala, jika dia masuk penjara, dia pasti akan diganggu oleh para penjaga dan sesama narapidana setiap hari. Memikirkan hal ini, dia tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam-dalam. Zhao Tua, aku sudah bilang sebelumnya kalau kau terlalu memanjakan Jingrou, tapi kau tidak mau mendengarkan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kau telah menyebabkan kekacauan besar. Kau harus benar-benar merenungkannya. Baiklah, berhentilah mendesah, ikut aku kembali ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Jika kau benar-benar peduli pada Jingrou, katakan saja dengan jujur apapun yang mereka minta nanti. Dai Lou menepuk bahu Zhao Dezhu, mengisyaratkan agar dia ikut dengannya. Saat Zhao Dezhu melewati Zhao Chen, dia mendongak dan melotot tajam ke arahnya. Matanya dipenuhi kebencian. Apa? Menyimpan dendam dan ingin membalas dendam padaku nanti? Zhao Chen membaca pikiran Zhao Dezhu dari sorot matanya. Mendengus dingin, lalu mendekatkan diri ke telinga Zhao Dezhu dan berbisik, mau balas dendam? Silakan saja. Tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kalau kau berani membalas, aku akan membalasmu 10 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau kau benar-benar membuatku marah, aku akan menghabisi keluarga Jinling Zhao Mu. Kata-kata dingin dan mengancam itu membuat bulu kuduk Zhao Dezhu merinding. Dia yakin Zhao Chen serius. Dia pasti akan menepati janjinya. Dan rasa dendam di hatinya langsung tergantikan oleh rasa takut. Alasan mengapa kata-kata Zhao Chen begitu efektif dan membuat Zhao Dezhu takut sepenuhnya karena efek jimat yang menyihir. Sambil berbicara, Zhao Chen mengaktifkan jimat pengendali pikiran, meninggalkan kunci di otak Zhao Dezhu. Sejak saat itu, setiap kali Zhao Dezhu memendam pikiran balas dendam, atau jika seseorang di klannya menyarankan balas dendam, kunci ini akan terbuka, menjerumuskan Zhao Dezhu ke dalam ketakutan yang mendalam dan mencegahnya memiliki pikiran balas dendam lebih lanjut. Zhao Dezhu segera dibawa pergi, dan beberapa anggota klan yang sebelumnya pergi ke Chengdu bersamanya juga dibawa ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Anggota keluarga Zhao yang tersisa di Jinling, meskipun mereka membenci Zhao Chen, tidak berani bergerak. Zhao Chen masuk ke dalam mobil dikelilingi oleh Liu Ju dan yang lainnya, serta para profesor seperti Ma Guotao. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, para reporter itu terlalu gila. Kalau kita tidak memisahkan mereka dan membiarkan mereka melakukan wawancara, entah kapan ini akan berakhir. Kembali di hotel, Ma Guotao mengadakan perjamuan untuk merayakan kemenangan Zhao Chen. Para ahli medis seperti Li Heping dan Qiao Zisui juga diundang dan semuanya hadir tanpa terkecuali. Keterampilan medis luar biasa yang ditunjukkan Zhao Chen hari ini sangat membuat mereka takjub,
dan mereka ingin menjalin hubungan baik dengan bintang yang sedang naik daun di bidang medis ini, yang ditakdirkan untuk bersinar terang di masa depan. Makanan tersebut menyenangkan bagi tuan rumah dan para tamu. Setelah makan, Zhao Chen berbincang sejenak dengan sekelompok tokoh senior dan pakar medis sebelum berpamitan. Meskipun mereka ingin berbicara lebih lama dengan Zhao Chen, mereka semua mengurungkan niat itu setelah melihat Lin Sui dan yang lainnya menunggunya, dan melambaikan tangan untuk meminta Zhao Chen pergi. Qiao Zisui belum menyerah untuk merebut pacar Zhao Chen. Melihat pemandangan ini, ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, gadis-gadis ini semuanya cantik. Mungkinkah Zhao Chen bertahan di Universitas Kedokteran Sihua karena mereka? Kalau begitu, aku bisa mulai dari sini. Universitas Kedokteran Beijingku punya banyak wanita cantik seperti Universitas Kedokteran Sihua. Lain kali aku bertemu Zhao Chen, aku akan membawa beberapa wanita cantik dari kampus dan departemen. Mungkin aku bisa menipunya? Tidak, maksudku membawanya ke Universitas Kedokteran Beijingku. Wah, Qiao Zisui benar-benar habis-habisan. Demi membawa Zhao Chen ke sekolahnya, dia bahkan sampai menggunakan kecantikannya untuk merayunya. Setelah Zhao Chen, Liu Ju, Lin Sui, dan yang lainnya bertemu, kelompok itu keluar dari hotel sambil mendiskusikan berbagai hal. Kita mau kemana? Tanya Yang Zi bersemangat. Dia selalu paling antusias saat kegiatan kelompok. Wang Rongfeng berkata, bukankah saudara ketiga bilang dia ingin makan sup bihun darah bebek? Aku menemukan toko tua yang sangat terkenal di internet. Bagaimana kalau kita coba? Yang Zi menoleh ke arahnya. Wajahnya penuh kejutan, lalu berkata, kita baru saja makan, dan sekarang kau makan sup bihun darah bebek lagi? Apa kalian tidak kenyang? Oh, ngomong-ngomong, aku merasa kalian bertiga semakin besar nafsu makannya. Hampir melebihi Zhao Chen. Apa terlalu banyak menghabiskan waktu dengan Zhao Chen membuat nafsu makanmu juga bertambah? Aduh, kalau begitu sebaiknya kita menjauhi Zhao Chen mulai sekarang, aku tidak mau jadi rakus. Tentu saja, kecuali mereka yang bisa makan tanpa menambah berat badan. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan saling tersenyum. Meningkatnya nafsu makan mereka disebabkan oleh praktik 4 teknik suci di bawah bimbingan Zhao Chen. 4 teknik suci sungguh menakjubkan. Mereka baru berlatih sebentar, tetapi kemampuan fisik mereka telah meroket, menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Terutama perut mereka. Sebelumnya, selain Liu Ju yang memiliki perut six-pack, Wang Rongfeng dan Wu Yan hanya memiliki perut yang lembek. Tapi sekarang, mengangkat baju mereka memperlihatkan otot-otot yang terbentuk dengan baik. Meskipun belum mencapai perut six-pack, mereka tidak jauh dari itu. Jinling adalah ibu kota 10 dinasti, dan pasar barang antiknya sangat terkenal. Saya ingin pergi dan melihatnya, kata Zhao Chen. Melihat barang antik? Kapan kamu mulai tertarik dengan barang-barang ini? Tanya Liu Ju heran. Yang Zi juga berkata, kudengar bisnis barang antik itu sangat rumit, dan mudah sekali membeli barang palsu kalau kau bukan ahlinya. Zhao Chen, akhirnya kau menabung, jangan sia-siakan untuk ini. Semua orang tahu bahwa Zhao Chen baru-baru ini menghasilkan sejumlah uang dan jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ia telah bermitra dengan Fang Yi untuk membuka pabrik farmasi dan menghasilkan banyak uang dari dupa yang menenangkan.